Bab 1291. Halo, kamu di kelas berapa? Sebuah suara ingin tahu tiba-tiba terdengar dari punggungnya. Master bermata cerah sangat mengerutkan kening saat dia berbalik. Seorang pemuda berdiri di belakangnya. Tubuh orang itu langsing, tinggi, dan besar dengan mata tajam menusuk. Fluktuasi kekuatan jiwa yang lemah dan tebal tidak jelas dipancarkan dari tubuhnya. Pemuda itu tidak bisa menahan perasaan berdetak kencang saat melihat fitur halus pada jarak yang begitu pendek ketika dia mengingat tentang kejutan yang dia rasakan selama satu pandangan dari sebelumnya. Dia berbicara dengan hati-hati yang disengaja, "Aku melihatmu berdiri di tepi kolam untuk waktu yang sangat lama dan berpikir kamu mungkin mengambil sesuatu yang terlalu keras. Mengapa kita tidak saling kenal? Aku murid baru, saya masuk akademi sedikit kemudian ketika saya terlibat dalam budidaya pintu tertutup. Saya hanya berhasil memasuki kelas 4 lurus. Kelas biasa di sini dibagi menjadi 6 kelas. Kemampuan untuk masuk lurus kelas 4 adalah bentuk pamer sendiri. Tentu saja, dia punya modal untuk memamerkannya juga." Alis Master bermata cerah itu rileks sekali lagi. "Maaf, aku sedang menunggu seseorang." "Oh, kurasa aku belum pernah bertemu denganmu di masa lalu." Pemuda itu tampaknya tidak menyadari keengganan tuan bermata cerah untuk berkenalan. Senyum di wajahnya semakin cerah. "Pikiranku agak terganggu. Maaf." Dia berbalik dengan anggun dan menghadap ke air kolam sekali lagi. "Hari ini adalah hari yang mengganggu ketenangan pikiranku dan itu menggangguku. Kenapa aku tidak membelikanmu minuman dan mendengarkanmu melampiaskan masalahmu?" Pemuda itu berjalan ke sisinya dan dengan tegas menyarankan. Ekspresi Master bermata cerah redup. "Tolong izinkan saya untuk mengheningkan cipta, oke?" Dia tiba-tiba merasa ingin tertawa ketika kata-kata keluar dari mulutnya. Jika ini dia dari 5 tahun yang lalu, mungkin dia akan segera melemparkan bocah ini ke dalam air kolam. Tapi 5 tahun kemudian, dia bukan lagi penyihir kecil sejak saat itu. Dia akan mempertimbangkan reputasi keluarganya dan tidak akan berlaku semegah dulu di masa lalu. Dia mengingat masa lalu dan mendapati bahwa hari-hari itu sungguh menyenangkan. Pemuda itu mengangkat bahu. "Baiklah kalau begitu. Dia bukan orang cabul." Tidak peduli seberapa terkejut dia merasakan atau bahkan jika itu adalah cinta pada pandangan pertama di dalam hatinya, dia tidak akan pernah berlebihan dengan perilakunya. Saat dia bersiap untuk berbalik dan pergi, dia tiba-tiba melihat sedikit senyum di mata tuan bermata cerah itu. Dia punya ide di benaknya ketika dia mengingat trik yang diajarkan oleh pamannya yang tidak bermoral. Seorang gadis yang baik akan setuju karena takut ketika seorang pria direcoki sehingga dia akan selalu mendapat kesempatan selama dia berusaha. "Kamu tersenyum. Apakah ada yang lucu denganku?" Pemuda itu bertanya karena penasaran ketika dia berhenti berjalan. Master bermata cerah berbalik dan menatapnya. "Aku hanya berpikir bahwa jika ini terjadi 5 tahun yang lalu, seseorang yang memiliki keberanian untuk mengganggu di sekitarku akan berakhir di dalam air mancur surga sebelumnya. Di sisi lain, aku tidak punya pilihan selain berpura-pura bersyukur sekarang." Petik 2. Pemuda itu menatap gadis muda bermata cerah dengan senyum hangat di wajahnya dengan bingung. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat tidak sesuai dengan penampilannya saat ini. "Aku tidak percaya, kamu bukan orang seperti itu," kata pemuda itu dengan tegas. Dia tidak akan mempercayai gadis yang dia identifikasi sebagai seorang dewi sekilas bisa melakukan hal seperti itu. Saat dia menegaskan keyakinan dalam benaknya, dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya menegang. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap situasi, dia bisa merasakan seluruh dirinya terbang di udara seperti awan. Pemandangan di sekelilingnya berputar dan mengejutkannya. Dia tidak bisa menahan diri dari berteriak di udara. Tubuhnya terbang di udara tanpa kendali sedikit pun. Dia memotong busur di udara sebelum dia mendarat di kejauhan. Dia begitu terkejut ketika dia akan mengumpulkan kekuatan jiwanya hanya untuk menemukan bahwa dia benar-benar tidak mampu menggunakannya. Dia merasa seolah-olah seluruh orangnya telah dimeteraikan. Dia tanpa sadar menutup matanya dan meringkuk tubuhnya. Di sisi lain, dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang menopang tubuhnya saat ini. Tubuhnya jatuh di tengah-tengah pemintalan. Dia merasakan getaran ringan di bawah kakinya seolah-olah dia sudah mendarat di tanah yang kokoh. Dia tanpa sadar meringkuk tubuhnya, tetapi perasaan dampak dalam imajinasinya tidak menyadarinya. Dia hanya bisa melihat tanah yang kokoh. Dia tertegun sejenak. Dia berdiri dan menemukan bahwa kekuatan jiwanya sekali lagi mengalir lancar di dalam tubuhnya.
Dia melihat kakinya dengan sedikit kebingungan sebelum dia melihat tubuhnya dan menyentuh tenggorokannya. Rasanya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Wajahnya sudah penuh dengan keheranan ketika dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di sekitarnya. Dia masih berdiri di samping air mancur surgawi, tetapi dia sudah berada di depan gedung akademik saat ini. Dia mendongak dan melihat bahwa gadis bermata cerah masih berdiri di sisi lain dari air mancur surgawi yang berjarak sekitar 100 meter. Ada orang tambahan di sebelahnya. Dia memiliki tubuh besar dan tinggi dan sebesar gunung. Itu dia, pemuda itu dengan berat menelan ludah. Sebelum dia datang ke akademi, dia belum pernah belajar arti dari rasa takut. Tetapi sejak dia datang ke sini dan bertemu orang itu, dia belajar bahwa ketakutan adalah salah satu emosi yang diperlukan untuk manusia. Orang itu adalah dekan akademi. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi pembelajaran dan kultivasi harian siswa. Sejak dia menjadi dekan, gaya belajar seluruh akademi telah meningkat ke tingkat yang baru. Di sisi lain, ada juga legenda yang tidak akan pernah mati tentang orang itu. Orang ini harus menjadi presiden akademi berikutnya, kan? Hampir semua orang di akademi sangat percaya dengan rumor ini. Orang ini berdiri tepat di samping gadis muda pada saat ini. Tatapan pemuda itu secara kebetulan bertemu dengan tatapan lelaki itu ketika dia melihat ke sana. Tatapan pria itu tenang dan dalam. Dia belum terlihat mengancam bahwa satu bintang dari kejauhan sudah cukup untuk membuat pemuda itu merasa gemetaran. Siapa gadis itu? Long Yue menghela nafas dalam hatinya setelah melihat tuan bermata cerah di hadapannya. Tidak lama sebelumnya, dia adalah orang pertama yang menyentuh hatinya. Meskipun semua orang berharap untuk membuat pertandingan untuknya dan dia. Namun, hal yang disebut takdir tidak pernah menjadi sesuatu yang bisa ditransfer dengan kemauan seseorang. Dia menemukan takdirnya pada akhirnya sementara dia menemukan orang yang dia cintai. Hanya untuk mengetahui bahwa orang yang dia cintai tidak menghargai nasib. Saudaraku Long Yue, kamu tampaknya telah menjadi lebih keras. Master bermata cerah itu mengangkat tangannya ketika dia berbicara dan mencubit lengannya yang besar. Dekan akademi yang sombong itu langsung merasa sedikit malu. Wajahnya memerah sedikit ketika ia secara tidak sadar mundur satu langkah lalu memandang ke segala arah. Yuner, berhati-hatilah dengan tindakanmu. Apakah kamu masih ingat identitasmu? Master bermata cerah itu tersenyum. Aku benar-benar ingin meninggalkan identitasku pada saat itu sebelumnya. Kurasa aku masih lebih suka diriku yang dulu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu merasakan hal yang sama juga? Long Yue tertegun sejenak sebelum dia sangat mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Sosok menawan tuan bermata cerah itu menggigil. Dia di sini. Petik 2. Dia di sini. Tatapan Long Yue segera berubah serius dan seolah-olah sinar menembusnya. Dia ada di sini. Dia masih hidup. Ketika 6 kata ini keluar dari bibir tuan bermata cerah, dia yang masih tersenyum beberapa saat yang lalu memiliki air mata yang tak terkendali mengalir di wajahnya. Dia benar-benar hancur ketika mengetahui tentang berita menyedihkan tentang ledakan Shrek. Dia tidak pernah melupakan siluet orang itu di dalam hatinya, tidak peduli betapa kecewanya dia ketika dia meninggalkan tempat itu. Sangat sulit untuk mencintai seseorang, tetapi lebih sulit untuk melupakan orang yang dicintainya. Terutama ketika dia mengetahui bahwa orang itu sangat mungkin meninggal. Rasa sakit yang menyayat hati menyiksanya setiap hari. Sebagai putri kerajaan, dia sudah pada usia yang cocok untuk menikah sejak jauh sebelumnya. Namun, suasana hatinya tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Cinta dan kasih sayang kaisar untuknya memungkinkan dia lebih bebas sehingga dia belum menikah atas perintah seperti para putri lainnya selama ini di bawah perlindungan saudara-saudaranya dan kaisar. Namun, dia masih merasakan sakit di lubuk hatinya selama ini. Bahkan karena itu dia menghabiskan sebagian besar waktu berkultivasi di kamarnya karena hanya dengan terlibat dalam proses kultivasi dia sementara bisa melupakan orang itu. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tiba-tiba datang dalam keadaan seperti itu. Ketika dia menuju ke Tang Sekte dalam persiapan untuk bertukar satu set teknik senjata tersembunyi Tang Sekte itu dia tiba-tiba melihat mobil yang melaju ke markas untuk menyambutnya dengan standar tertinggi. Bab 1292. Jika dia hanya melihatnya sendirian, dia akan berpikir bahwa itu adalah matanya yang menipu dia. Namun, ada lebih dari sekadar dia. Teman-temannya juga ada di sana. Xie Xie, Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, Su Lixi, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui ada di sini. Setiap orang dari mereka ada di sini.
Dia merasa bingung saat ini. Seluruh orangnya tenggelam dalam inkonsistensi yang ekstrim. Dia diam-diam mengikuti mereka seperti orang mati berjalan. Dia memiliki wewenang khusus untuk memasuki gimnasium karena identitasnya. Dia melihat tiang sebagai akibatnya. Dia berbeda dari masa lalu. Penampilannya tidak berubah sama sekali tetapi sifatnya terlalu berbeda sekarang. Dia adalah seorang pemuda yang hangat, cerah, dan energetik di masa lalu. Namun, ketika dia melihatnya kali ini, dia merasa seperti sedang menatap ayahnya. Perubahan auranya terlalu besar karena dia berhasil tetap stabil seperti gunung ketika dia berhadapan dengan orang kuat seperti Smile Vesdouruo. Jika seseorang mengatakan bahwa lelaki yang dulu menjadi dirinya sudah cukup untuk menariknya dan meninggalkan kesan yang begitu mendalam di benaknya, maka orang yang sekarang menjadi dia menarik perhatiannya dan memengaruhi hatinya dalam bentuk yang berbeda. Dengan target cinta seperti itu, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada pemuda sebelumnya? Salah siapa itu karena pria yang dicintainya adalah orang yang paling menonjol di antara teman-temannya. Rasanya seperti ditakdirkan menderita karena mencintai pria seperti itu. Untungnya, dia tidak melihatnya di sisinya saat ini. Mungkin, mereka tidak bersama lagi. Mungkin, mereka bukan lagi pasangan. Dai Yuner mengerti bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya. Apa yang akan kamu lakukan? Long Yue bertanya dengan suara berat. Dai Yuner menghela napas dalam-dalam seolah-olah dia mengumpulkan keberanian melebihi dirinya. Saya ingin mencari bantuan dari Anda, Saudara Long Yue. Hanya Anda yang bisa membantu saya dalam masalah ini. Tentu, Long Yue menjawab dengan cara sederhana dan langsung yang sama. Apakah kamu tidak akan bertanya padaku tentang bantuan dulu? Bantuan mungkin bertentangan dengan prinsip kamu. Dai Yuner menggigit bibir merahnya dengan putih mutiara. Long Yue menggelengkan kepalanya. Sejak kapan aku pernah mengatakan tidak kepadamu? Itu tidak pernah terjadi di masa lalu dan tidak akan pernah terjadi di masa depan juga. Kamu akan selalu menjadi peri kecil di hatiku dan adik perempuanku. Air matanya yang berhenti mengalir sebelumnya sekali lagi mengalir di wajahnya. Visinya kabur saat Dai Yuner menerkam kepelukan Long Yue. Terima kasih, Saudara Long Yue. Terima kasih. Long Yue menghela nafas secara rahasia. Dia menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya karena dia bertanya-tanya hukuman macam apa yang akan dia hadapi karena mendapatkan pelukan setelah kembali ke rumah. Ketika wanita itu mengetahui bahwa dia keluar untuk menemui Yuner, dia mengikuti dan menonton dari dekat. Adik perempuan, tindakan Anda menyebabkan masalah bagi saya. Petik 1. Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Sebuah suara lincah terdengar dari ujung lain dari komunikator jiwa. Dai Yuyan tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Hei kamu, kapan kamu akan tumbuh dewasa? Kamu selalu bertindak seperti, haha, apakah aku akan tetap menjadi diriku sendiri jika aku tidak berperilaku seperti itu? Aku yang lucu dari 8 Raja Surgawi besar kita. Apakah kamu tahu bahwa Shrek 7 monster ada di sini? Apa yang kamu katakan tentang ini? Kami telah berkultivasi dengan susah payah selama bertahun-tahun dan kami telah menahan keluhan terpendam kami selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, kami tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah saat ini. Saya percaya bahwa kami mampu mengalahkan mereka begitu keras sehingga wajah mereka akan terbuka seperti bunga persik yang mekar kali ini. Silakan hubungi kakak kami sehingga kami dapat segera melibatkan mereka untuk spar. Teng Teng dengan cepat berbicara. Untungnya seseorang tidak bisa meninggalkan bayang-bayang yang tersisa dengan suara seseorang, jika tidak, moniker, Raja Bayangan-nya akan lebih cocok baginya. Kenapa kamu tidak memanggil kakakmu sendiri? Dai Yuyan tidak bisa menahan tawa. Aku, lupakan, dia sudah terbiasa menjadi dekan akademis sekarang. Dia mendisiplinkan semua orang yang datang dan aku tidak terkecuali. Aku tidak ingin mengalami nasib buruk. Hanya ada kamu yang dia tidak mau, teguran. Petik 2. Dai Yuyan berkata, baiklah, aku akan berbicara dengannya. Namun, jangan terlalu percaya diri. Kami telah meninggikan diri selama ini, tetapi apakah mereka tidak melakukan hal yang sama? Apakah kamu tidak menangis seperti bayi ketika kamu kehilangan kali ini? Petik 2. Teng Teng terkikik. Orang yang paling peduli dengan kemenangan tidak pernah menjadi aku, apakah kamu benar? Dai Yuyan tertegun sejenak. Sebagai pangeran keempat kekaisaran dan bahkan pangeran mahkota saat ini, kekalahan dari masa lalu selalu sangat mempengaruhinya. Dia tidak pernah melepaskan kultivasi meskipun dia berurusan dengan segudang acara setiap hari.
Mungkin, itu karena kekalahan saat itu. Terkadang kekalahan adalah motivasi terbaik. Sebagai contoh, ia saat ini dipuji oleh para perwira sipil dan militer dan bahkan dianggap sebagai kaisar dengan kekuatan tempur paling kuat dalam 1000 tahun ke depan. Dia benar-benar tidak bisa melewatkan kesempatan kali ini. Aku sedang dalam perjalanan untuk melihat Tang Wulin, Dai Yuyan dengan tenang berkata. Hah, apakah kamu sudah kehilangan penghambatanmu? Teng Teng berbicara dengan takjub. Kenapa kamu tidak memintaku untuk ikut? Itu sangat tidak ramah untukmu. Puff, untuk apa? Aku akan mewakili kekaisaran untuk bertemu dengannya kali ini. Tang Wulin sudah tidak sesederhana pemimpin 7 monster Shrek lagi. Dia di sini untuk mewakili Sekte Tang kali ini dengan identitas Master Sekte Tang Sekte. Petik 2. Master Sekte Tang Sekte. Jelas bahwa Teng Teng belum menerima informasi ini dari Lin San yang telah menghubunginya sebelumnya. Teng Teng tertegun. Baiklah, kita akan bicara nanti. Aku sudah tiba di Tang Sek. Mobil sudah berhenti di depan pintu utama Tang Sek ketika dia menutup komunikator. Kecuali untuk mobil Tang Sekte, bahkan mobil kerajaan tidak diizinkan untuk mengemudi di dalam markas Tang Sekte. Jadi dia harus berjalan ke kantor pusat sendiri. Dai Yuyan adalah murid Tang Sekte di tahun-tahun awalnya. Dia harus menarik diri dari Tang Sekte mengikuti aturan setelah dia mewarisi posisi sebagai putra mahkota sesudahnya. Namun, dia selalu merasakan perasaan yang mendalam terhadap tempat itu dan kedekatannya dengan Tang Sekte jauh melebihi para pangeran lainnya. Banyak pejabat sipil dan militer menganggap kemampuan Pangeran keempat untuk mewarisi posisi Pangeran Mahkota sebagian besar karena dukungan Sekte Tang. Ini juga merupakan kenyataan. Meskipun dukungan Tang Sekte diam-diam, itu memiliki efek penting pada masalah ini. Dai Yuyan berhubungan intim dengan Sekte Tang yang paling penting karena Tang Sekte tidak pernah terlibat dalam politik dan mendukung perdamaian dan harmoni. Sikap pasifisme seperti itu tentu saja tidak ditargetkan pada Federasi Dou Luo yang bertindak sebagai penguasa benua, tetapi itu sangat penting bagi Kekaisaran Bintang Luo yang lebih lemah. Ini juga alasan mengapa status Tang Sekte di Kekaisaran Spirit Dou dan Kekaisaran Star Luo bahkan lebih tinggi dari Spirit Pagoda. Bagaimanapun, sekte masih sekte. Setiap sekte akan dipengaruhi oleh pengaruh bisu politik, apakah itu Pagoda Roh, Sekte Tang, Sekte Tubuh atau lainnya. Di sisi lain, efek dari pengaruh-pengaruh ini secara alami akan menyebabkan retroaksi yang mengakibatkan memutuskan apakah sebuah sekte bisa kuat atau tidak. Sudah ada orang-orang dari Tang Sekte yang datang untuk menyambut Pangeran keempat yang mulia. Ketika dia berjalan melewati pintu utama markas Tang Sek, sudah ada orang yang menunggunya di dalam. Wajah tersenyum Dou Luo Hujie dan Tang Wulin berdiri di tengah karena ini adalah etika yang penting. Ada juga royalti yang datang setelah kedatangan Dai Yuyan. Dai Yuyan menemukan Tang Wulin berdiri tepat di tengah pada pandangan pertama. Sama seperti Dai Yuyan pertama kali menatapnya, dia pertama kali merasakan bahwa Tang Wulin telah berubah. Tang Wulin memiliki bantalan mantap yang tak terhitung jumlahnya dibandingkan dengan sebelumnya. Kekanak-kanakannya lenyap sepenuhnya. Dia muncul seperti orang biasa tetapi dilengkapi dengan aura yang tidak ditemukan pada orang biasa. Dia hanya berdiri di sana dan menjadi pusat perhatian dengan cara yang sangat alami. Dia mengukur Tang Wulin naik turun sementara Tang Wulin juga melakukan hal yang sama. Dai Yuyan tampaknya telah mengalami perubahan besar juga. Setelah menjadi putra mahkota, ia memiliki aura raja untuk dirinya sendiri. Dia merasa sombong meski tidak marah. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah sementara sosoknya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dia tenang dan tenang sehingga moniker Tiger King-nya tampak semakin melengkapi dirinya sekarang. Kami bertemu lagi, Tang Wulin berjalan sambil tersenyum. Dai Yuyan mengulurkan tangannya dan mengguncang Tang Wulin. Keduanya kehilangan pemikiran kekanak-kanakan untuk mencoba mengukur kekuatan satu sama lain melalui jabat tangan seperti ketika mereka masih muda. Tangan mereka berpisah segera setelah goyang dan itu adalah kontak yang sederhana. Dai Yuyan menemukan dengan heran bahwa dia sama sekali tidak mampu melihat melalui Tang Wulin lagi. Pria itu benar-benar berbeda, seperti yang diharapkan. Tang Wulin lebih muda dari mereka semua. Menilai berdasarkan usia mereka, dia seusia dengan Dai Yuner. Beberapa tahun telah berlalu dan Shrek Seven Monsters benar-benar terlalu berbeda saat ini. Mereka adalah musuh sekali tetapi mereka mewakili kekuatan yang berbeda sekarang. Mereka bertemu sekali lagi dan mereka merasa sedikit kesal.
Waktu membawa perubahan besar pada dunia dan segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Yang Mulia Putra Mahkota, silakan lewat sini. Wajah tersenyum Douluo memecah kesunyian dan membuat isyarat ajakan. Yang Mulia terlalu sopan. Dai Yuyan masih bersikap sopan ketika berbicara dengan smile face Douluo. Sebenarnya sama seperti bagaimana Long Yue memiliki Enchi sebagai gurunya, smile face Douluo telah memberikan bimbingan kepada Dai Yuyan. Jadi dia dianggap setengah dari guru Dai Yuyan karena posisinya sebagai wakil aula utama dari aula ibadah istana. Itu karena hubungan ini bahwa Dai Yuyan selalu dekat dengan Tang Sekte sejak muda dan menjadi bagian darinya. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan smile face Douluo, hanya saja mayoritas orang dari luar tidak sadar. Di bawah bimbingan smile face Douluo, sekelompok orang tiba di ruang pertemuan. Tang Wulin dan Shrek Seven Monsters duduk di satu sisi sementara Dai Yuyan membawa serta perwiranya untuk duduk di sisi lain. Bab 1293. Setelah berbasa-basi, Dai Yuyan berbicara sedikit kesal. Aku benar-benar tidak berharap pertemuan kita berada dalam keadaan seperti itu. Terus terang, aku lebih suka bertarung denganmu di panggung kompetisi. Jika itu masalahnya, mungkin aku masih akan memiliki kesempatan untuk menebus diriku. Dia tidak bisa menahan diri tetapi tertawa. Tang Wulin tersenyum. Kita bisa berdebat kapan saja. Aku rindu waktu kita bertanding di Star Luo Kontinen. Waktu itu kita masih muda. Dai Yuyan langsung terkekeh. Kamu masih muda sekarang. Kecuali kenyataan bahwa kamu sekarang adalah Master Sekte Tang Sekte. Ada sarkasme dalam kata-katanya. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati para senior Tang Sek kami karena telah memberi saya kesempatan. Saya hanya berharap saya dapat membayar mereka. Yang Mulia, saya ingin tahu apa pendapat Star Luo Empire pada kolaborasi kami ini, waktu. Dai Yuyan berbicara, saya pikir kita akan mengadakan pertemuan besok di mana Anda akan bertemu ayah saya. Tujuan utama saya di sini adalah untuk bersosialisasi. Tang Wulin mengangkat alisnya, sepertinya Kekaisaran Luo Star tidak begitu peduli dengan perang. Dai Yuyan tersenyum dengan tenang. Jadi, bagaimana keprihatinan kami menurutmu? Tang Wulin berkata, saya mengerti sekarang. Jika itu masalahnya, apakah perlu bagi saya untuk tetap bertemu dengan Yang Mulia? Dai Yuyan tertegun sejenak. Dia tidak mengharapkan Tang Wulin untuk menanggapi dengan cara yang jujur. Dia berharap untuk sedikit mengecilkan hati Tang Wulin sehingga dia tidak akan mendominasi negosiasi besok. Dia tidak mengira Tang Wulin akan menolak negosiasi sebagai gantinya. Kamu sepertinya orang yang berubah. Dai Yuyan kembali ke dirinya yang normal setelah perubahan wajahnya sesaat. Tang Wulin berkata, aku masih sama. Kami khawatir apakah Kekaisaran Luo Star mampu mempertahankan diri melawan federasi ketika saatnya tiba. Karena Putra Mahkota telah menyatakan bahwa Kekaisaran itu mampu, maka kita tidak perlu prihatin dengan diri kita sendiri. Karena Tang Sek telah berkolaborasi dengan Star Luo Empire selama bertahun-tahun, tentu saja, kita menganggap diri kita bertanggung jawab terhadap kesejahteraannya. Selama Star Luo Empire tidak terlalu terpengaruh oleh perang, tidak perlu bagi kita untuk khawatir. Dalam hal itu, tidak perlu membuang waktu berharga yang mulia waktu itu. Petik 2. Dai Yuyan berbicara, aku bilang kamu sudah berubah dan kamu masih tidak akan mengakuinya. Kamu tidak pernah seberani itu di masa lalu. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kau salah paham. Aku lebih peduli dengan pandangan orang-orangmu. Bagaimana dengan ini, Yang Mulia? Izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Kita bisa berdiskusi nanti. Saat dia berbicara, Tang Wulin berdiri. Jelas bahwa dia menunjukkan ketidaksabarannya. Dai Yuyan juga berdiri. Dia berkata, jadi, apakah Anda mengatakan bahwa kami membuang-buang waktu? Ya, kata Tang Wulin tanpa ragu sedikitpun. Mungkin, orang-orangmu mungkin berpikir bahwa pasukanmu sudah cukup siap. Jika itu masalahnya, maka, kami akan melanjutkan diskusi setelah aku menunjukkan hal ini padamu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar melalui pintu masuk utama ruang pertemuan. Wajah tersenyum Douluo tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh perjalanan. Karena Tang Wulin mengelola situasi di Dou Spirit Empire dengan sangat baik, ia percaya bahwa Tang Wulin akan menyusun strategi untuk negosiasinya dengan Kekaisaran Luo Star juga. Dai Yuyan dan Tang Wulin sama-sama kenal. Itu adalah tujuan Dai Tianling untuk mengirim Dai Yuyan ke Tang Sek.
Baik Dai Yuyan dan Smiley Face Douluo tidak mengharapkan Tang Wulin untuk menangani negosiasi dengan kekurang ajaran. Orang harus menyadari bahwa Sekte Tang hanya sekte, sementara Dai Yuyan mewakili seluruh kekaisaran. Apakah itu sesuai atau tidak, orang harus melihat apakah barang yang hendak ditunjukkan Tang Wulin kepada Dai Yuyan dalam waktu cukup untuk meyakinkannya. Sepanjang jalan ke gimnasium, Dai Yuyan menjaga ibu tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Tang Wulin. Dia dalam suasana hati yang agak busuk saat ini. Bahkan jika Anda salah satu dari Shrek Seven Monsters dan Master Sekte Tang Sekte, saya masih putra mahkota Kekaisaran Bintang Luo. Selain itu, saya berhubungan baik dengan Tang Sekte. Bermain hardball terkadang diperlukan saat negosiasi. Namun, Tang Wulin berbalik bermusuhan dan bahkan mengancam akan menghentikan negosiasi. Meskipun Kekaisaran Luo Star berkompromi pada akhirnya, Dai Yuyan akan menanggung dendam dalam hatinya. Ada seseorang di gimnasium ketika mereka tiba. Tepatnya, itu adalah Mesya hitam yang berdiri diam. Dai Yuyan memandangi Mesya yang tingginya sekitar 8 meter dengan senjata api raksasa di punggungnya. Dia bertanya pada Tang Wulin, apakah ini yang ingin Anda perlihatkan kepada saya? Tang Wulin mengangguk, lalu dia melambaikan tangannya ke arah Mesya hitam. Mesya melepas senjata api di punggungnya. Pada saat itu menghapus senjata api, pusat-pusat kekuatan dari aula ibadah kerajaan segera memposisikan diri di depan Dai Yuyan. Dai Yuyan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, kami di Sekte Tang. Tang Wulin melirik kagum pada Dai Yuyan. Siap, sekelompok orang masuk ke gimnasium dari sisi lain. Mereka mendorong beberapa perangkat keras dengan cepat. Perangkat keras pertama adalah bola logam besar yang ditempatkan di sisi lain gimnasium. Selanjutnya, datang beberapa pelat logam tebal. Sebanyak 10 pelat logam ditumpuk di tempat sekitar 30 meter di pinggiran Mesya hitam. Dai Yuyan menyadari itu akan menjadi uji coba senjata. Dia menoleh dan melihat ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tanpa ekspresi saat ini. Bahkan, dia tampak hikmat. Segera, orang-orang itu menyelesaikan pengaturan. Pemimpin kelompok itu, Jiang Wuyue memberi isyarat pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk ke arahnya sebelum dia berbicara. Aktifkan perisai pelindung tahap kompetisi. Sinar kuning samar muncul, dan perisai pelindung muncul segera setelah itu. Sinar lembut menyelimuti tahap kompetisi. Sebelumnya, bola logam berdiameter sekitar 3 meter ditempatkan di luar perisai pelindung. Tang Wulin berbicara kepada Dai Yuyan di sisinya, Yang Mulia, tolong kirim orangmu untuk memeriksa pelat paduan dan bola di kejauhan. Setiap lapisan pelat paduan ini setara dengan pertahanan Mesya kuning. Kombinasi mereka sebanding dengan Mesya hitam biasa. Petik 2. Dai Yuyan melambaikan tangannya sekali dan seseorang segera pergi untuk memeriksa bola dan piring. Dia berbicara dengan suara rendah, apa yang ingin kamu tunjukkan kepadaku sebenarnya? Pengadilan senjata. Tidak mengherankan jika meriam jiwa yang kuat dapat meledak melalui pertahanan Mesya hitam. Tang Wulin berkata, mohon bersabar, Yang Mulia. Anda akan tahu beberapa saat kemudian. Segera, staf kerajaan kembali dan mengangguk ke arah Dai Yuyan, untuk memberi sinyal bahwa itu persis seperti yang dikatakan Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat tangannya ke arah Mesya hitam. Siap, Mesya hitam berjalan dengan langkah besar. Mesya mengeluarkan suara keras dan nyaring saat kakinya yang berat menginjak tanah. Itu mengangkat senjata api raksasa di tangannya dan mendorongnya ke pelat logam paling depan, sementara itu tampaknya melakukan beberapa penyesuaian pada saat yang sama. Berdengung. Suara dengung lembut terdengar dari senjata api raksasa. Bayangan cahaya biru gelap beredar saat Mesya hitam membuat gerakan tangan pada Tang Wulin. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya. Mesya hitam segera dipecat. Senjata api raksasa itu bergetar sedikit ketika aliran arus listrik ungu melintas sekali di langit sebelum menghilang dengan segera. Seluruh proses terjadi begitu cepat sehingga sebagian besar orang nyaris tidak melihat sekilas tindakan. Namun, tembakannya sudah berakhir. Tidak ada ledakan keras seperti dalam kasus meriam jiwa. Hanya dengungan yang terdengar oleh sekelompok orang. Kemudian, mereka menemukan bahwa tidak ada perubahan di mana laras senapan raksasa mendorong pelat logam. Dai Yuyan tertegun sejenak. Para penguasa jiwa istana dan para guru Mesya yang berdiri di sisinya pada awalnya merasa heran. Dalam waktu singkat, mereka tampak bingung. Memanggil Yang Mulia, putra mahkota hanya untuk menyaksikan ini. Itu bahkan tidak menunjukkan efek apapun. Petik 1. Apakah ini kesalahan?
Dai Yuyan menoleh ke samping dan memandang Tang Wulin. Dia tidak berniat mengejek Tang Wulin karena dia tahu betul bahwa reputasi Tang Wulin dipertaruhkan. Namun, sepertinya dia melakukan kesalahan besar. Bab 1294. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke kejauhan. Sekelompok orang dari sebelumnya ingat bahwa bola logam didorong masuk. Sekarang, bola logam itu muncul sedikit lebih jauh. Itu di luar perisai pelindung tahap kompetisi. Mereka berasumsi bahwa bola logam itu tidak terkait dengan persidangan. Dengan pancaran perisai pelindung sebagai penghalang, mereka tidak memiliki pandangan yang jelas. Saat ini, perisai pelindung dinonaktifkan setelah menyelesaikan tembakan. Mereka hanya melihat bola logam dari kejauhan. Namun, setelah melihat bola logam, penguasa jiwa istana yang meragukan demonstrasi sebelumnya sekarang memiliki ekspresi beku di wajah mereka. Masing-masing dari mereka tampak seolah-olah telah melihat hantu. Tidak ada yang tahu kapan lubang besar itu muncul tepat di tengah-tengah bola. Lubang menganga berdiameter lebih dari 2 meter. Cukup aneh bahwa dinding tidak jauh di belakang bola logam tetap tanpa cedera. Di sisi lain, bola logam memiliki lubang yang bosan menembus pusatnya. Tatapan Dai Yuyan membeku. Meskipun demikian, dia tetap bingung seperti sebelumnya. Apa artinya? Dia menoleh ke arah Tang Wulin. Kamu tidak tahu. Tang Wulin memandang Dai Yuyan dengan tatapan tenang. Dai Yuyan menjawab, tidak. Baiklah, kamu seharusnya memiliki Master Mesya bersamamu. Kenapa kamu tidak meminta Master Mesya untuk melepaskan Mesya? Kami akan melakukan tembakan lagi, kata Tang Wulin dengan suara berat. Dai Yuyan melambaikan tangannya sekali. Pria parubaya di sisinya segera mengangkat tangannya. Sebuah lingkaran cahaya berkilauan di pergelangan tangannya saat aliran cahaya melesat ke depan. Dari cahaya yang tumbuh dengan cepat, sebuah mesya hitam muncul. Apakah kamu membutuhkan saya untuk mengerjakan mesya? Master Mesya melihat ke arah Tang Wulin. Dai Yuyan bukan satu-satunya orang yang bingung. Tak satu pun dari orang-orang ini yang tahu. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Tang Wulin. Tang Wulin berbicara, Anda tidak perlu naik mesya. Pilih barang yang menurut Anda keras dan keras dari dalam kabin pilot mesya. Kemudian, aktifkan sistem pelindung otomatis mesya untuk melepaskan perisai pelindung. Master Mesya berbicara dengan ragu, apakah mesya saya akan dirugikan? Bagi seorang Master Mesya tingkat tinggi, mesya dianggap sebagai kehidupan keduanya. Dia tidak ingin melihat mechanya rusak. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan, aku akan melipat gandakan kompensasiku kepadamu jika ada kerusakan. Master Mesya tidak mengajukan keberatan lagi. Dia melompat ke atas mesya hitamnya. Dia menempatkan logam langka yang berukuran sedang di dalam sebelum dia menyalakan perlindungan otomatis. Beberapa fungsi sederhana dari mesya hitam dapat dimulai melalui perangkat yang dikendalikan dari jarak jauh seperti mengaktifkan pelindungnya dan membuka kabin. Lapisan pelindung transparan, sedikit terdistorsi dikeluarkan dari mesya hitam. Master Mesya memiliki ekspresi puas di wajahnya. Mesya biasanya disesuaikan dengan persyaratan Master Mesya. Master Mesya khusus ini merasa agak percaya diri dengan pertahanan mesya hitamnya. Dia bahkan cukup percaya diri untuk bertarung melawan judul Douluo ketika dia dibalut mesya. Tang Wulin membuat gerakan tangan pada mesya hitam di kejauhan sekali lagi. Kali ini, mesya bergerak dengan cepat. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan aliran cahaya biru dari senjata raksasanya tanpa membuat banyak penyesuaian. Dibandingkan dengan sinar sebelumnya, kali ini jauh lebih lemah dan suara dengungan juga lebih lembut. Mesya hitam Star Luo Empire bergetar ringan sebelum kembali ke kondisi normal. Perisai pelindung mesya tetap utuh. Setelah menyaksikan mesya hitam Tang Sekte meluncurkan senjata api, Master Mesya Star Luo Empire tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Tang Wulin, apakah sudah selesai? Tang Wulin membuat gerakan mengundang ke arahnya. Silakan buka kabinmu dan lihatlah. Master Mesya Star Luo Empire sedikit bingung ketika dia berjalan ke depan mesyanya. Dia menonaktifkan perisai pelindung menggunakan perangkat yang dikendalikan dari jarak jauh sebelum membuka kabin. Segumpal asap tebal keluar, ada bau hangus saat kabin dibuka. Kelompok orang yang telah menyaksikan pemandangan itu tidak lagi dapat menemukan potongan logam yang diletakkan di kursi pilot sebelumnya. Bahkan kursi pilot sepertinya sudah meleleh. Tang Wulin berbicara dengan nada meminta maaf, maaf. Kontrol kami tidak cukup tepat yang telah menyebabkan beberapa kerusakan pada kursi pilot Anda. Saya akan memastikan Tang Sek memberi Anda kompensasi ganda.
Kelompok orang belum mengetahui apa yang terjadi selama persidangan pertama. Namun, kali ini, mereka merasa terkejut dan takut seolah-olah mereka melihat hantu. Semua alat peraga percobaan telah disediakan oleh Sekte Tang. Awalnya, mereka sedikit curiga meskipun efek yang ditunjukkan sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Mesya itu milik Star Luo Empire sementara Master Mesya adalah orang yang dipercaya di istana. Mereka semua menyaksikan perisai pelindung Mesya yang disesuaikan dengan tingkat pertahanan tertinggi. Namun, bagaimana bagian dalam Mesya rusak parah? Orang yang paling terkejut adalah Master Mesya. Sebenarnya, dia telah bertanya pada Tang Wulin apakah dia membutuhkan bantuannya beberapa menit yang lalu. Bagaimana jika dia yang duduk di dalam kabin? Lalu apa yang akan terjadi? Dia kemungkinan besar akan berakhir seperti potongan logam dan kursi. Itu adalah acara yang mengejutkan bagi semua orang yang hadir seperti pertunjukan sulap yang spektakuler. Apa yang bisa menjadi senjata api raksasa itu? Tang Wulin berbalik untuk menghadapi Dai Yuyan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi menyaksikan ekspresi terkejut Dai Yuyan. Itulah yang ingin saya perlihatkan kepada Anda. Dada Dai Yuyan naik turun. Meskipun dia terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang, dia merasa sulit setelah menyaksikan situasi yang begitu menghancurkan. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Itu di luar imajinasinya. Sepengetahuannya, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh senjata jiwa. Apa yang terjadi sebelumnya memiliki akibat yang serius. Perisai pelindung Mesya hitam praktis tidak berpengaruh dalam menghentikan senjata api raksasa. Tidak peduli seberapa kuat Mesya itu akan dianggap tidak berguna jika Master Mesya terbunuh. Itu hanya akan menjadi tumpukan sampah. Senjata macam apa itu? Dai Yuyan tergagap. Tang Wulin menjawab, itu salah satu senjata terbaru Federasi. Ini adalah rahasia federal. Saya percaya bahwa jika kita belum menunjukkannya di sini, pada saat Anda mengetahui keberadaannya, itu sudah akan beraksi di medan perang. Namanya adalah berkas ion berat. Kemampuan menyerangnya mungkin tidak jauh lebih kuat daripada meriam Super Soul itu, tetapi kekuatannya ada dalam ledakan penetrasinya. Ia mampu menembus hampir semua perisai pelindung, baik bentuk materi maupun energi. Jelas, itu lebih efektif dalam menembus materi. Kemampuan serangan sebenarnya adalah bahwa titik ledakan yang ditentukan dapat ditentukan. Ia dapat menghancurkan objek yang ditargetkan bahkan ketika target dilindungi oleh perisai tanpa menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan target. Petik 2. Pengerahannya dapat digunakan untuk melawan Mesya dan juga armor perang. Senjatanya sudah digunakan di tentara federal. Masalahnya adalah kita hanya tahu satu jenis senjata terbaru Federasi. Yang mulia, bagaimana menurutmu? Akan terjadi jika senjata dikerahkan dalam skala besar seperti di pasukan Mesya. Petik 2. Apa yang akan terjadi? Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan itu. Banyak orang akan mati secara tragis. Pasukan Mesya Star Luo Empire tidak memiliki banyak pertahanan terhadapnya. Perisai pelindung yang sangat mereka banggakan sama sekali tidak berharga. Tuan Mesya mereka akan berubah menjadi abu. Akibatnya, Mesya akan diambil secara keseluruhan oleh lawan mereka dan ditampilkan sebagai piala perang. Para Master Mesya yang berada di tempat kejadian menjadi sangat pucat saat memikirkan hal itu. Situasi Tuan Jiwa juga tidak menguntungkan. Meskipun armor perang memiliki efek amplifikasi yang kuat pada para Master Jiwa, armor perang tidak jauh lebih kuat dari Mesya. Kekuatan armor perang sedikit lebih kuat dari Mesya. Armor perang itu berukuran lebih kecil meskipun kekuatannya lebih kuat. Itu lebih cocok dengan Master Jiwa, meskipun Master Armor Tempur juga bisa mengoperasikan Mesya dengan fasilitas yang sama. Namun demikian, baju besi pertempuran selalu dianggap lebih unggul dari Mesya. Senjata yang efektif melawan Mesya akan sama-sama menghancurkan armor pertempuran. Bagaimana bisa ada orang yang cukup berani untuk mengatakan bahwa itu tidak akan efektif melawan baju perang? Tidak ada seorang pun di tempat itu yang bersedia menjadi sukarelawan sebagai subjek percobaan. Ketakutan muncul di hati Dai Yuyan saat ini. Sebelumnya, ia telah mencoba meremehkan Tang Wulin karena Star Luo Empire memiliki persediaan senjata rahasia yang memadai. Mereka merasa agak percaya diri dengan kekuatan militer mereka. Secara alami, mereka tidak keberatan menerima bantuan Tang Sekte, tetapi mereka tidak berniat membayar mahal untuk itu, terutama ketika mereka mengalami banyak pembatasan saat menerima bantuan dari Tang Sekte. Karenanya,
Kehadiran Dai Yuyan hari ini adalah untuk melihat tujuan Tang Wulin. Alih-alih, penyelidikannya menghasilkan dia menjadi saksi pemandangan yang mengerikan. Sinar ion berat, ini adalah pertama kalinya dia mengetahui nama untuk senjata itu karena tidak ada informasi sebelumnya tentang itu. Pikiran Dai Yuyan kacau saat kepercayaan awalnya pada kekaisarannya mulai terkikis. Bab 1295. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam. Sekarang Yang Mulia telah melihat sinar ion yang berat, saya harap Anda akan memahami penghinaan saya sebelumnya. Niat kami tulus. Meskipun Tang Sekte membuat semua jenis perangkat jiwa, kami damai dalam hati. Perang hanya akan membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi orang-orang di mana kejahatan bersembunyi dalam kegelapan. Jadi, kita tidak ingin perang terjadi, baik itu perang melawan federasi atau kekaisaran Luo Bintang, orang harus mati karena perang. Petik 2. Bagaimanapun, saya menyadari bahwa Kekaisaran Luo Star tidak benar-benar memahami implikasi dari perang yang akan datang setelah bertemu Yang Mulia. Federasi terdiri dari 3 armada tentara di samping korps tentara Dewa Laut. Total pasukan militer mereka mungkin tidak jauh lebih kuat daripada Star Luo Empire, tetapi dalam perang modern, jumlah orang atau bahkan master jiwa tidak lagi menjadi faktor penentu untuk kemenangan. Elemen penting adalah teknologi. Jika Star Luo Empire mampu bersaing melawan teknologi Federasi Dou Luo, Kekaisaran Luo Bintang tidak akan ada di benua ini. Petik 2. Kata-kata kasar Tang Wulin membuat marah pembangkit tenaga listrik Star Luo Empire. Namun, mereka harus mengakui bahwa ada beberapa unsur kebenaran di dalamnya. Kekaisaran Luo Star menyadari perbedaan antara teknologi jiwa Federasi Dou Luo dan milik mereka. Namun, teknologi jiwa Star Luo Empire telah meningkat selama bertahun-tahun. Beberapa pusat penelitian berskala besar mereka telah membuat prestasi cemerlang yang menunjukkan kemampuan mereka untuk mengejar Federasi Dou Luo. Tidak sampai hari ini bahwa senjata sinar ion berat yang belum pernah mereka dengar terungkap kepada mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa ada celah yang tidak dapat diatasi antara teknologi jiwa mereka dan teknologi milik Federasi. Dalam kebanyakan kasus, kebenaran suatu situasi biasanya sulit diterima orang. Meskipun demikian, mereka tidak punya pilihan tidak peduli seberapa enggan mereka karena mereka tidak bisa terus menipu diri mereka sendiri. Bagaimana dengan teknologi Tang Sek? Apakah ini sebanding dengan yang dimiliki Federasi Dou Luo? Tanya Dai Yuyan dengan suara berat. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak ada perbandingan sama sekali. Ini hampir seperti tinggal di surga orang bodoh. Namun, Sekte Tang memiliki lebih dari 20.000 tahun pengalaman, sehingga kami dapat membantu Kekaisaran Luo Star mengatasi rintangan ini setidaknya. Selain itu, harga yang kami dapat sedang meminta tidak tinggi. Poin yang paling penting adalah bahwa Kekaisaran tidak diizinkan untuk menggunakan senjata ini untuk melakukan perang ofensif. Saya percaya bahwa Kekaisaran telah menetapkan harga sendiri. Sekte Tang pasti tidak akan menuntut harga tinggi dalam hal ini. Petik 2. Dai Yuyan memahami Tang Wulin dengan sangat baik. Bahkan tanpa memeras harga tinggi, itu masih merupakan sosok astronomi. Pada saat yang sama, menyetujui ketentuan Sekte Tang akan berarti bahwa mereka akan terikat pada Sekte Tang yang mungkin menyinggung kekuatan lain. Bisakah Sekte Tang membuat berkas ion seberat ini? Tanya Dai Yuyan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak mungkin kita bisa memproduksinya secara massal. Kami telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa desain senjata sangat terenkripsi karena sangat berharga bagi Federasi. Setiap upaya untuk merekayasa balik itu akan menghasilkan sendiri penghancuran. Selanjutnya, kami hanya membawa 1 unit senjata untuk perjalanan ini. Oleh karena itu, kami tidak dapat menawarkannya ke Kekaisaran. Petik 2. Aku tidak yakin apakah Yang Mulia mengetahui insiden yang terjadi di Kerajaan Dou Spirit. The Sekte Tang telah resmi berperang di Pagoda Roh untuk alasan sederhana. Pagoda Roh berkolusi dengan roh jahat Roh Kudus Pemujaan Roh Kudus Tuan. Karena itu, kami kehilangan harapan untuk pernah bekerja dengan Pagoda Roh. Dalam keadaan seperti itu, kami tidak punya pilihan lain. Petik 2. Jelas, Dai Yuyan tahu itu. Kekaisaran Luo Star memiliki hubungan dekat dengan Kekaisaran Dou Spirit untuk bertarung melawan Federasi Dou Luo. Istana akan menerima informasi terbaru dari sekutunya. Mereka juga belajar bahwa Kekaisaran Dou Spirit telah memilih untuk berkolaborasi dengan Sekte Tang. Justru karena alasan inilah Star Luo Empire tidak mau membiarkan Tang Wulin memimpin mereka. Saya mengerti maksud Sekte Guru.
Saya akan memberitahu Yang Mulia apa yang saya saksikan di sini hari ini dan meminta Yang Mulia mengambil keputusan. Ayah saya akan memiliki keputusan akhir. Itu saja untuk hari ini. Dai Yuyan mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada gunanya untuk tetap di sini. Dia ingin kembali dan mendiskusikan masalah ini dengan ayahnya setelah menyaksikan kekuatan sinar ion berat. Namun, ia pertama-tama perlu berkonsultasi dengan pusat penelitian kekaisaran apakah senjata semacam itu mungkin diproduksi. Senjata yang bisa melancarkan serangan fatal pada Master Messiah Hitam atau Master Armor pertempuran yang kuat pasti akan mengubah gelombang perang. Kekaisaran Luostar merasa percaya diri karena mereka menganjurkan kekuatan militer. Ada banyak Master Jiwa dan Master Panduan Jiwa di Star Luo Empire. Selain itu, para penguasa jiwa menerima dukungan mutlak dari kekaisaran. Mereka percaya bahwa bahkan jika pembangkit tenaga listrik Star Luo Empire tidak setara dengan milik federasi, mereka tidak terlalu jauh di belakang. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik di federasi jelas tidak bersatu seperti pembangkit tenaga listrik Star Luo Empire. Keuntungan dari monarki adalah bahwa ia dapat menjaga kesejahteraan personel resminya dengan baik. Sebaliknya, Kekaisaran Federal tidak dapat melakukan hal yang sama. Secara alami, Kekaisaran Luostar memiliki niat baik rakyatnya. Desmile Fesdou Luo mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok orang Dai Yuyan di pintu. Saat itulah dia memberi Tang Wulin jempol besar. Sekte Master benar-benar mengesankan. Senjata cukup bagus untuk meyakinkan putra mahkota untuk berubah pikiran. Faktanya, ini adalah pertama kalinya aku melihat senjatanya. Benarkah bahkan Messiah Hitam tidak mampu menahan serangan? Kekuatan balok ion berat ini. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Tentu saja, itu benar. Kalau tidak, banyak pembangkit tenaga istana yang dibawa Yang Mulia tidak akan bisa diyakinkan dengan mudah. Wajah tersenyum Dou Luo mengerutkan kening dalam-dalam dan berbicara, jika itu masalahnya, bahkan jika rencana kita selesai, Kekaisaran Bintang Luo mungkin belum tentu dapat menghentikan pasukan federal, kan? Dengan senjata yang begitu kuat, federasi punya pilihan strategi pertempuran yang berbeda. Misalnya, mereka dapat memilih antara meluncurkan operasi siluman atau pemogokan pemenggalan kepala. Apa kekuatan lain yang mampu menahan senjata yang bahkan Messiah Hitam gagal untuk melawan? Tang Wulin tersenyum. Meskipun sinar ion berat itu kuat, ia memiliki kelemahan juga. Misalnya, jaraknya yang mencolok. Itu hanya efektif bila digunakan dalam jarak 1000 meter. Oleh karena itu, senjata itu perlu mendekati Messiah Hitam hingga setidaknya 500 meter sebelum meluncurkan serangan. Pokoknya, poin terpenting adalah, bibirnya berdengung. Hanya Smile Fesdou Luo yang bisa mendengar apa yang akan dikatakannya. Desmile Fesdou Luo menyatakan minatnya setelah mendengarkan penjelasan Tang Wulin. Tidak heran, Sekte Master, kau benar-benar sejenis. Haha, orang memanggilku karena memiliki wajah yang baik tetapi hati yang jahat. Mereka belum mengenalmu, Sekte Master. Tang Wulin tersenyum. Aku hanya belum mengungkapkan segalanya tentang diriku sendiri. Tak satu pun dari kata-kataku yang diucapkan adalah kebohongan. Apakah itu tidak cukup baik? Hu Jie mengangkat alisnya. Kita akan melihat bagaimana Yang Mulia memutuskan besok. Namun, Yang Mulia tidak begitu mudah ditangani. Dia memiliki temperamen yang kuat dan pantang menyerah, jadi dia mungkin tidak perlu merasa terancam meskipun mengetahui bahwa musuh itu kuat. Taktik yang digunakan pada putra mahkota tidak bisa digunakan padanya. Dia mungkin seorang kaisar, tapi dia juga seorang pria bandel yang lebih suka istirahat daripada membungkuk. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Pengingat Smile Fesdou Luo itu penting. Pada kenyataannya, dia khawatir tentang situasi besok ketika dia akan menghadapi Yang Mulia. Dia ingin itu selesai secepat mungkin. Bagaimanapun, dia tidak tahu kapan pasukan federal akan datang. Sudah 4 bulan sejak dia meninggalkan federasi. Menurut informasi yang dia terima ketika dia berada di Dou Spirit Empire, daerah di sekitar pelabuhan Angkatan Laut kota Skycea dikepung. Tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam stasiun militer. Semua satelit dan peralatan pendeteksian federasi tidak diizinkan beroperasi di wilayah maritim. Jelas bahwa bahkan Dou Luo Laut tanpa batas tidak dapat mencegah perang terjadi karena masih berlangsung. Juga, tidak ada yang tahu kapan tentara federal akan tiba. Kedatangan tentara sudah dekat sehingga mereka harus menyelesaikan misi sesegera mungkin. Mereka perlu segera melaksanakan rencana mereka untuk mencegah perang terjadi. Kakak,
Apakah Anda berpikir bahwa Yang Mulia akan membawa 8 Raja Surgawi besarnya untuk bertarung melawan kita? Jika itu masalahnya, itu akan luar biasa. Saya orang yang marah, kata Xie dengan senyum jahat. Mereka lebih muda dari 8 Raja Surgawi. Meskipun mereka meraih kemenangan dalam kompetisi Kekaisaran Bintang Luo, itu ternyata merupakan kemenangan yang menyakitkan. Jika bukan karena upaya terakhir Tang Wulin dan Gu Yue untuk membalikkan keadaan, mereka akan kehilangan pesaing. Kehormatan Shrek Academy dipertaruhkan. Waktu telah berlalu dan keadaan telah berubah. Semua orang telah maju ke level yang lebih tinggi. Shrek Seven Monsters merasa percaya diri, terutama sekarang karena kapten mereka telah menjadi sangat kuat. Tang Wulin meliriknya dan berkata, kami di sini untuk membahas urusan negara. Tidak bisakah kau lepaskan sedikit permusuhan dari sebelumnya? Selain itu, mereka juga menderita kerugian. Ekor Raja Rubah Sumu hampir putus olehnya. Dia yakin bahwa lawan mereka juga menaruh dendam terhadap mereka. Bab 1296. Dengan berlalunya waktu, Tang Wulin tidak banyak memikirkan peristiwa masa lalu, terutama setelah mengambil posisi Master Sekte Tang Sekte. Long Yue pernah menjadi musuh utama di hatinya. Pada satu titik, dia bahkan menganggap mengalahkan Long Yue tujuannya. Namun, tujuannya saat ini adalah bintang laut. Di ujung langit berbintang di kejauhan, orang tua kandungnya menunggunya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menjadi limit Douluo sesegera mungkin. Hanya dengan membuat terobosan ke dunia yang sama sekali berbeda dia akan bisa mendapatkan lokasi mereka. Meskipun orang tua kandungnya masih hidup, dia telah kehilangan semua koneksi ke mereka. Meskipun demikian, dia tidak akan menyerah selama ada harapan. Kabin pilot mecha hitam dibuka. Long Yuxue melompat dengan lincah dan berjalan menuju Tang Wulin dengan langkah cepat. Tang Wulin datang untuk mencarinya di pagi hari. Dia ingin dia memimpin unit naga darah untuk mempersiapkan persidangan yang akan datang. Dia tahu bahwa dia sedang merencanakan penipuan yang akan memberikan dampak yang mengesankan. Sinar ion berat dianggap sebagai senjata pembunuh yang hebat. Bahkan pria itu, mungkin bahkan binatang buas, yang mereka temui di awal, dikalahkan oleh senjata. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, kamu pasti telah melalui banyak masalah untuk ini. Long Yuxue menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa selama aku bisa membantumu. Shrek Six Monsters terkejut ketika melihat ini. Long Yuxue jelas bukan wanita pertama yang jatuh cinta pada Tang Wulin. Kemungkinan besar, dia juga tidak akan menjadi yang terakhir. Betapa sia-sianya bagi para wanita yang merenung setelah Tang Wulin karena dia adalah seorang pria satu wanita. Mereka hanya bisa mendesah dalam hati untuk Long Yuxue. Semua orang harus kembali dan beristirahat dengan tenang. Kita akan bertemu dengan Kaisar besok yang merupakan agenda terpenting perjalanan kita. Keberhasilan atau kegagalan kita bergantung pada pertemuan ini. Bersiaplah. Kekaisaran Luostar menganjurkan pertempuran agar mereka mengerti apa yang dimaksud Tang Wulin dengan dipersiapkan. Namun, semua orang bersemangat untuk uji coba, khususnya orang-orang dari Shrek seperti Sima Jinchi, Aruheng, dan yang lainnya. Mereka bosan sampai mati setelah bepergian dalam kapal selam untuk waktu yang lama. Sekte Master, tolong izinkan saya untuk menguraikan organisasi dan keadaan hubungan di Tang Sekte kami saat ini. Ini akan memfasilitasi prosedur jaringan di akhir negosiasi. Saya pikir hasil negosiasi akan menguntungkan. Kalau-kalau, sisa masalah harus disiapkan sesuai. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Jika perang akan terjadi, Star Luo Empire akan menjadi faktor yang paling penting. Jika Federasi menyerang Dao Spirit Empire terlebih dahulu, maka Star Luo Empire dapat memberikan bala bantuan. Di sisi lain, jika serangan itu diluncurkan terhadap Bintang Luo pertama, Kekaisaran Bintang Luo perlu menahan serangan tentara federal. Selain itu, mereka harus dapat memaksa mereka untuk menarik pasukan mereka dengan cepat dengan pertempuran minimal. Kita harus segera memulai persiapan. Selain menyediakan kedua kerajaan dengan persediaan, kami juga memiliki beberapa sumber daya untuk Tang Sek kami. Sumber daya ini dapat dimanfaatkan jika perlu. Petik 2. Tentu saja akan lebih baik dengan sumber daya yang disediakan oleh kantor pusat. Sekte Master, silakan. Keesokan harinya, Tang Wulin sibuk sepanjang hari, jadi dia hanya kembali ke kamarnya sekitar tengah malam. Namun, ia tampak bugar dan energi setelah istirahat malam yang nyenyak. Dia mandi dan berubah menjadi jubah kuno yang melambangkan Master Sekte Tang Sekte.
Hari ini adalah hari terpenting dalam perjalanannya. Unit Dewa Darah tetap tinggal. Selain orang-orang dari Tangsek Star Luo Empire, ada Tang Wulin, Shrek Six Monsters bersama dengan Aruheng dan Sima Jinchi yang memulai perjalanan ini. Kemampuan Tang Wulin akan naik ke tingkat lain dengan kehadiran saber kekuatan klan naga Sima Jinchi. Iring-iringan Tang Sekte meninggalkan markas. Sebagai bukti hak istimewanya, tidak ada mobil lain di jalan yang luas dan luas itu selain beberapa tentara yang ditunjuk khusus berjaga di kedua sisi jalan. Semua mobil Tang Sekte adalah khas. Tang Wulin dan wajah tersenyum Douluo Hujie ada di mobil kedua. Sepanjang jalan, mereka memejamkan mata untuk beristirahat. Apapun yang terjadi, ikuti arus. Hasil hari ini akan menentukan apakah mereka berhasil menghentikan perang di benua itu dan mencegah populasi dari jatuh ke dalam penderitaan dan kesengsaraan. Istana sangat dibentengi. Iring-iringan mobil berhenti di depan istana di mana orang-orang hanya bisa memasuki istana dengan berjalan kaki. Dai Yuyan menunggu bersama sekelompok orang di pintu masuk untuk menyambut mereka. Kaisar tidak termasuk di antara rombongan penyambutan. Bagaimanapun, Tang Wulin hanyalah Master Sekte Tang. Statusnya masih jauh di bawah Kaisar. Sudah ramah padanya untuk mengirim putra mahkota untuk menyambut mereka secara pribadi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin memperhatikan bahwa Dai Yuyan mengamatinya dengan ekspresi yang agak aneh ketika dia bertemu Dai Yuyan. Yang mulia, Tang Wulin mengangguk ke arah Dai Yuyan sebagai tanda penghormatan. Senyum Dai Yuyan semakin lebar. Dia berbicara dengan cara yang sangat ramah, "Sekte Master, silakan saja." Sapaan itu jelas terdengar seperti kerabat yang membuat Tang Wulin sedikit tidak nyaman. Sejak dia berkenalan dengan putra mahkota, itu adalah pertama kalinya Tang Wulin untuk bersekutu dengan Dai Yuyan. Tentu, ini menandakan awal yang baik. Keduanya berjalan berdampingan dengan rombongan lainnya mengikuti di belakang. Bahkan Smiley Face Douluo dengan sengaja jatuh di belakang mereka. Dai Yuyan berbicara kepada Tang Wulin saat mereka berjalan, "Guru Sekte Tang Sekte, apa kesanmu tentang Kekaisaran Bintang Luo?" Tang Wulin menjawab, "Luar biasa." Kekaisaran Luo Bintang menekankan pentingnya para penguasa jiwa dan pengembangan kekuatan individu mereka yang pada gilirannya mendorong para guru jiwa untuk berkultivasi dengan susah payah. Selain itu, kita masih dapat melihat banyak budaya tradisional yang telah binasa di federasi. Saya sendiri adalah tradisionalis. Petik 2. Dai Yuyan mengangguk. Itu benar. Faktanya, Federasi Douluo muncul setelah tabrakan benua pada tahun-tahun itu. Benua Douluo pada awalnya tidak sebesar itu. Benua Douluo saat ini dibentuk sebagai hasil dari pergerakan lempeng Douluo yang terjadi ketika benua lain bertabrakan. Benua yang bertabrakan dengan benua Douluo pada saat itu adalah benua matahari bulan. Sun Moon Kontinen diberkati dengan sumber daya yang berlimpah. Mereka tidak memiliki master jiwa, tetapi mereka berhasil mengembangkan teknologi jiwa yang luar biasa. Akibatnya, ada perubahan revolusioner di benua Douluo. Apakah itu benua Bintang Luo atau benua Douluo saat ini, penduduknya adalah penduduk asli benua Douluo. Pembentukan Federasi Douluo saat ini adalah kombinasi dari banyak ras yang termasuk penduduk benua matahari bulan dan penduduk asli benua Douluo. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dou Spirit mengadopsi sikap bermusuhan terhadap populasi benua matahari bulan karena perbedaan ras. Itu berakhir dengan migrasi besar-besaran dari benua Bintang Luo. 10.000 tahun yang lalu, para master jiwa memiliki status terkemuka di benua Douluo. Dengan perkembangan perangkat jiwa yang berkecepatan tinggi, para master panduan jiwa dan para master mesya secara bertahap menjadi arus utama. Perkembangan perangkat jiwa memungkinkan orang biasa untuk dilengkapi dengan kekuatan penghancur yang kuat. Selanjutnya, status tuan jiwa berkurang. Akibatnya, jumlah master jiwa Federasi Douluo menurun, khususnya yang sangat terampil. Seorang guru jiwa hanya dianggap sangat terampil ketika basis budidayanya telah membuat terobosan ke dunia jiwa sage. Tidak diragukan lagi, kultivasi adalah proses yang panjang dan sulit. Di sisi lain, jika para master jiwa berbakat yang memilih untuk menjadi guru panduan jiwa menerapkan beberapa jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka untuk menjadi master mesya, maka prosesnya akan jauh lebih pendek. Waktu yang dibutuhkan adalah separuh dari waktu yang dibutuhkan untuk menjadi guru jiwa yang sangat terampil. Pada saat yang sama, kemampuan bertarung mereka tidak akan banyak berbeda.
Fokus federasi pada saat itu adalah untuk secara aktif mengembangkan guru-guru pemandu jiwa dan mengintensifkan penelitian tentang teknologi jiwa. Itu dilakukan untuk mengantisipasi penaklukan planet-planet lain di masa depan yang jauh dan eksplorasi tanah yang cocok untuk kelangsungan hidup umat manusia. Begitulah arah federasi. Dengan demikian, Parlemen Federal tidak peduli ketika Pagoda Roh memperoleh kendali penuh dari roh-roh. Banyak penelitian federasi dirancang untuk memungkinkan orang biasa menjadi penguasa jiwa yang kuat. Menyusul kesempurnaan terus-menerus dari teknologi Mesya, kebutuhan untuk master jiwa untuk meningkatkan efektivitas Mesya jauh berkurang. Bab 1297. Banyak ilmuwan federasi menyatakan bahwa teknologi akan menggantikan penguasa jiwa di masa depan. Pada saat itu, tidak akan ada kebutuhan untuk penguasa jiwa. Bagaimanapun, binatang jiwa sudah punah dan penelitian tentang jiwa roh telah mencapai hambatan. Mengapa mereka membuang waktu untuk berkultivasi ketika teknologi bisa menggantikannya? Sudut pandang ini memiliki pendukungnya di Do Spirit Empire meskipun teknologi jiwanya telah tertinggal. Karenanya, mereka bekerja keras dalam mengembangkan teknologi jiwa mereka untuk bersaing dengan yang lain. Di sisi lain, Kekaisaran Luostar menganut tradisi di mana gagasan kepahlawanan dihargai di dalam hati mereka. Bahkan penelitian yang dilakukan pada teknologi jiwa mereka ditargetkan untuk meningkatkan kemampuan bertarung individu. Mereka percaya bahwa jika kekuatan seseorang dapat diperkuat secara signifikan, itu mungkin bahkan mengubah hasil perang. Mungkin, Kekaisaran Luostar pernah menjadi saksi pendiri Tang Sek. Tang San menciptakan keajaiban selama pertempuran marsial Soul Hall kembali pada awalnya. Kemudian, ia juga menyaksikan upaya heroik dari Es Suci Douluo Huo Yuhao dalam mengalahkan Kekaisaran Sun Moon sendirian. Karena alasan inilah perasaan Dai Yuyan gusar kemarin setelah menyaksikan kekuatan sinar ion yang berat. Jika teknologi federasi telah melampaui kekaisaran sampai-sampai senjata seorang prajurit dapat mencapai efek yang menghancurkan seperti itu, bagaimana mungkin perang dapat diperangi? Istana itu didekorasi dengan sangat indah dengan balok-balok yang dicat dan pilar berukir. Meskipun Kekaisaran Luostar berada di era teknologi jiwa modern, tentaranya yang menjaga istana masih mengenakan pakaian lapis baja tradisional. Rasanya hampir seperti berada di Kekaisaran Bintang Luo ribuan tahun yang lalu ketika istana tampak kuno dan tampaknya tidak berubah sama sekali. Mereka melangkah ke ruang audiensi. Kubah itu tingginya 40 meter. Aula yang luas memancarkan pengaruh kekaisaran. Pejabat sipil dan militer dari semua tingkatan berdiri di kedua sisi ruang audiensi. Hari ini seharusnya menjadi pertemuan pagi Kekaisaran Bintang Luo. Rupanya, Yang Mulia memiliki motif untuk memilih untuk bertemu Tang Wulin pada hari seperti itu. Namun demikian, Smiley Face Douluo telah menjelaskan kepada Tang Wulin sebelumnya tentang hal ini sehingga Tang Wulin akan lebih siap. Dia mengangkat kepalanya dan melihat struktur kecil seperti benteng yang bertengger di puncak tangga yang dilapisi karpet merah. Sekitar selusin penjaga dan petugas berdiri di kedua sisi bangunan. Di tengah struktur duduk seorang pria. Dia mengenakan jubah yang bertatahkan emas dan disulam dengan naga ganas berwarna putih. Harimau putih adalah simbol Kekaisaran Bintang Luo. Itu juga garis langsung jiwa bangsawan yang menjadi alasan mengapa harimau dianggap sebagai simbol kehormatan oleh kaisar. Bahkan di usianya, Dai Tianling menjadi guru jiwa yang kuat, memiliki garis penuaan sangat sedikit di wajahnya. Meskipun Tang Wulin telah bertemu dengannya sebelumnya, itu dari kejauhan dan dia tidak terlalu memperhatikan kaisar bahkan selama upacara presentasi penghargaan. Meskipun demikian, Tang Wulin merasa sedikit aneh setelah bertemu dengan kaisar hari ini. Dia telah kembali tetapi dengan status yang berbeda kali ini. Belum lama berselang, dia tidak pernah mengira akan melibatkan kaisar dalam negosiasi dengan pijakan yang sama pada usia 20. Ada kursi lain di sebelah Dai Tianling di sebelah kanan. Itu adalah satu-satunya kursi lain di peron. Seorang lelaki tua duduk tegak di kursi dengan kelopak matanya terkulai hampir seolah-olah dia tertidur. Tang Wulin tidak memiliki kesan yang baik padanya. Dia adalah Presiden Akademi Monster, Limit Douluo, yang tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghentikan Long Yue ketika Tang Wulin diserang dengan kejam oleh Long Yue. Jika bukan karena kemampuan penyembuhan diri Tang Wulin, selain intervensi tepat waktu Guru Muye, Tang Wulin mungkin telah mati. Namanya adalah Enci. Tang Wulin mengingat nama itu dengan sangat baik. Dia duduk di sebelah kaisar karena dia bukan hanya Limit Douluo, tetapi juga guru kaisar. Kaisar pernah menjadi murid Enci.
Dia sudah lama di bawah pengawasan Enci. Karenanya, dia sangat menghormati Enci. Namun, perhatian Tang Wulin bukan pada guru kaisar tetapi orang yang berdiri di sisi lain Dai Tianling. Dia berpakaian megah dengan pakaian resmi tanpa celah. Rambutnya ditata dengan gaya debutan yang memenuhi syarat. Gaunnya memiliki sulaman halus burung phoenix yang melebarkan sayapnya dan menjulang tinggi di langit dengan tatapan penuh semangat seperti tatapan yang dimilikinya. Sepasang matanya yang besar dan cerah memiliki pengaruh mendalam pada Tang Wulin lebih dari sekali di masa lalu. Dalam reuni saat ini, mata mereka bertemu satu sama lain. Tiba-tiba, ada tatapan tajam di tatapan tegas Tang Wulin. Mustahil baginya untuk tetap tabah. Setidaknya, masih ada kesukaan baginya. Bahkan, dia pernah melakukan perjalanan jauh untuk menemuinya di Akademi Shrek sehingga bisa bersamanya. Sayangnya, dia ditolak olehnya saat itu. Sejak itu, Tang Wulin merasa minta maaf padanya di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Dai Yuner menatap kembali padanya. Tidak ada salah mengira semangat dalam pandangannya. Di sisi lain, tatapannya memiliki sedikit antisipasi, rasa rindu. Ada lapisan kabut tipis dan bahkan beberapa kepahitan tersembunyi. Selama pertemuan terakhir mereka berada di festival tanggal Danau Dewa Laut di Danau Dewa Laut. Waktu telah berlalu dan keadaan berubah. Danau Dewa Laut sudah tidak ada lagi. Seperti sudah ditakdirkan, mereka bertemu sekali lagi di ruang audiensi Istana Kekaisaran Bintang Luo. Hidup selalu penuh kejutan. Dai Yuyan dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan membungkuk memberi hormat. Yang mulia, sekte-sekte Master Tang Wulin ada di sini. Petik 2. Di permukaan, semua ritual tradisional masih dilakukan. Namun, ada perubahan di Kekaisaran Luostar. Misalnya, satu perubahan seperti itu adalah para pejabat tidak perlu berlutut di hadapan kaisar lagi. Karena alasan ini, orang-orang menyukai keluarga Dai. Keluarga Dai adalah keluarga pembangkit tenaga listrik yang turun dari Holy Ice Douluo. Reputasi Holy Ice Douluo tersebar luas di federasi. Dia lebih dikenal sebagai Huo Yuhao. Namun, namanya selalu menjadi Dai Yuhao di Star Luo Empire. Dia seharusnya mewarisi garis keturunan kerajaan kekaisaran. Sayangnya, Ice Douluo Suci tidak memiliki jiwa bela diri harimau putih saat itu. Dai Tianling mengangguk ke arah Tang Wulin tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Master Sekte Tang Sekte harus lelah setelah melakukan perjalanan sejauh itu. Mohon beristirahat sebentar, dan kita akan berdiskusi setelah kebaktian pagi. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia. Tang Wulin membungkuk memberi hormat. Seseorang memindahkan kursi dan mengundang Tang Wulin untuk duduk di depan pejabat sipil dan militer. Dia hanya selangkah dari platform. Smiley Face Douluo diundang untuk duduk di satu sisi sementara sisanya dari Shrek Seven Monsters duduk di belakang Tang Wulin. Dai Tianling berbicara, mari kita lanjutkan dengan kebaktian pagi. Bagaimana situasi dengan pengiriman pasukan militer kita? Petik 2. Seorang menteri mengambil langkah besar ke depan. Yang mulia, semuanya berkembang dengan lancar saat ini. Korps tentara pertama, ketiga dan ketujuh kekaisaran telah dikirim ke perbatasan. Pelatihan bersama armada es suci dan armada macan putih telah selesai juga. Semua senjata yang berbeda telah dikerahkan. Petik 2. Jika ada masalah dengan alokasi sumber daya, Kementerian Pendapatan adalah untuk memastikan bahwa tentara kita mampu menanggapi setiap perubahan mendadak dalam situasi ini. Petik 2. Ya Yang Mulia, menteri yang berada di urutan ketiga di antara pejabat sipil berdiri keluar dari barisan untuk memberikan jawabannya. Semua diskusi berikut membahas ekonomi. Tang Wulin duduk di sana dengan tenang saat dia mendengarkan persidangan. Tang Wulin merasa bahwa para menteri Kekaisaran Bintang Luo sangat produktif. Mereka mampu dan berpengalaman dalam mengelola portofolio mereka. Peran Dai Tianling sebagai kaisar adalah membuat keputusan dan memberikan putusan akhir. Beginilah seharusnya monarki otokratis. Itu sangat berbeda dari tradisi karena para menteri menikmati kebebasan berbicara. Namun, mereka perlu mempertahankan rasa hormat mereka terhadap royalti. Kekaisaran Luostar merasa mereka cukup responsif sejauh mereka sangat percaya diri dengan kekuatan bangsa mereka dalam perang kali ini. Tang Wulin sepenuhnya terserap dalam persidangan. Dia tidak melihat Dai Yuner lagi. Dia bertindak secara alami dalam situasi dan memperhatikan semua hal yang terjadi. Enci membuka matanya saat ini. Tatapannya jatuh pada Tang Wulin yang sedang duduk di bawah platform. Tatapannya tampak buram,
Tapi dia tampak sedikit bingung ketika melihat Tang Wulin. Dia tidak menghentikan Long Yue dari membunuh Tang Wulin selama kompetisi di Star Luo Empire karena dia melihat potensi Tang Wulin pada saat itu. Sekarang, fakta telah membuktikan spekulasi dia. Tang Wulin saat ini duduk di barisan depan aula audiensi. Dia hadir sebagai Master Sekte Tang. Tidak diragukan lagi, bukan hanya dia yang bisa melihat potensi pada pemuda ini. Para pejabat tinggi Sekte Tang dapat melihat hal yang sama. Selain itu, mereka bahkan lebih yakin daripada dia. Ketika Enci mengetahui bahwa Tang Wulin telah menjadi Master Sekte Tang, ia juga sangat heran. Itu adalah posisi di mana pria yang mewakili sekte pertama di benua itu dapat menyaingi pagoda roh yang berpengaruh saat ini. Bab 1298. Tang Wulin masih seorang pria muda, baru berusia lebih dari 20 tahun, terlepas dari potensi yang dimilikinya. Kemampuannya mungkin mempercayai usianya. Bisakah dia menangani tekanan besar mengelola seluruh sekte Tang berdasarkan pengalamannya? Hanya 2 Master Hall dari Douluo Hall Tang Sekte yang memiliki jawaban. Tang Wulin telah dipilih sebagai Master Sekte untuk mewakili Sekte Tang dalam negosiasi dengan Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dou Spirit. Tidak diragukan lagi itu adalah peristiwa paling penting bagi Sekte Tang dalam beberapa tahun terakhir. Itu terbukti dari kepercayaan pejabat tinggi Tang Sekte terhadap pria muda ini. Tang Wulin tidak menyadari bahwa Douluo Amorous telah menyaksikan adegan di mana ia dipilih oleh pesawat. Takdir ada di pihak Tang Wulin. Itu juga nasib seluruh planet. Tidak berlebihan kalau dikatakan Tang Wulin adalah putra yang ditakdirkan. Jika orang seperti itu tidak dipercayakan dengan tanggung jawab penting, itu akan menjadi peluang yang terlewatkan. Orang tidak boleh lupa bahwa Tang Wulin juga dipercaya dengan reputasi Akademi Shrek. Tidak peduli seberapa dekat Akademi Tang Sekte dan Shrek, mereka bukan organisasi yang sama. Akademi Shrek telah menunjuk Tang Wulin sebagai Master Pavilion Dewa Laut pada saat kritis, sehingga Sekte Tang secara alami menawarkan posisi yang serupa untuk Tang Wulin. Jika tidak, Tang Wulin akan lebih memilih Akademi. Enci menutup matanya sekali lagi. Saat ini, itu bukan lagi masalah membunuh Master Sekte Tang. Kerajaan tidak bisa berselisih dengan seluruh Tang Sekte. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menonton tanpa daya ketika Tang Wulin tumbuh dari kekuatan ke kekuatan. Pria ini pasti akan menjadi limit Douluo di masa depan. Dengan batas Douluo muda, Sekte Tang tidak perlu khawatir untuk waktu yang lama. Sementara Dai Tianling berbicara dengan pejabat sipil dan militernya, dia juga memperhatikan Tang Wulin. Tang Wulin tampil gagah dan luar biasa dalam jubah putih, tapi dia tidak memancarkan aura yang kuat dari tubuhnya. Wajahnya tampan dan postur tubuhnya tegak. Meskipun menjadi kaisar, Dai Tianling diam-diam mengagumi Tang Wulin yang menjaga ketenangannya pada saat-saat semegah itu. Itu memang penampilan yang langka. Pertemuan pagi berlangsung 2 jam penuh. Ketika Dai Tianling mengumumkan pemecatan itu, banyak pejabat sipil dan militer sudah lelah sementara kaisar masih bersemangat dan segar. Para pejabat sipil dan militer mundur ketika kaisar berjalan turun dari peron. Enci mengikuti di belakang mengikuti jejak kaisar. Maaf, Tuan Sekte, maaf membuat Anda menunggu. Ekspresi serius pada wajah Dai Tianling diganti dengan senyum yang membuatnya tampak lembut. Tidak masalah, kedatangan kami telah mengganggu Yang Mulia. Apakah Yang Mulia ingin beristirahat sebentar terlebih dahulu? Kata Tang Wulin tersenyum. Dia bersikap sopan dan sopan tanpa berlebihan. Dai Tianling memandang pemuda yang lembut dan pemarah di depannya. Dia tertawa terbahak-bahak. Meskipun aku mungkin sudah tua, aku belum setua itu. Ayo pergi. Kita akan berkumpul di ruang sidang belakang saya. Petik 2. Sepertinya Kaisar Kekaisaran Bintang Luo memiliki temperamen yang lembut. Saat ini, ia tidak menunjukkan kesulitan apapun terhadap Tang Wulin. Wajah tersenyum Douluo berbicara sambil tersenyum, jika Yang Mulia menganggap dirinya tua, bagaimana dengan saya dan saudara lelaki Enci? Enci mengangkat kelopak matanya sedikit dan melirik semile face Douluo. Aku tidak seusia denganmu. Berhentilah membandingkan usia kita. Sebenarnya, Enci lebih tua dari Hu Jie lebih dari 30 tahun. Hu Jie tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu untuk memainkan senioritasmu. Mungkin, Anda bahkan mungkin hidup lebih lama dari saya. Petik 2. Tang Wulin heran menemukan semile face Douluo yang begitu nyaman dengan Presiden Monster Academy. Sepertinya mereka memiliki hubungan yang agak hangat. Enci menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku tidak bisa diganggu. Petik 2. Dai Tianling berbicara dengan tersenyum,
saya benar-benar iri dengan persahabatan antara Yang Mulia. Sebagai kaisar, saya sebenarnya tidak memiliki persahabatan seperti itu. Sekmaster, mari ngobrol di belakang. Petik 2. Kelompok Tangulin mengikuti kaisar ke ruang sidang belakang di mana minuman dilayani oleh para pelayan. Ruang sidang belakang juga didekorasi dengan indah. Itu luar biasa dan perabotan memiliki keagungan yang agung untuk itu. Dai Tianling mengambil kursi utama sementara Enci tetap duduk di sisinya. Tangulin mengambil kursi sebelah kanan yang tersisa meninggalkan Dai Yuyan dengan kursi di sisi yang berlawanan. Dai Yuner tidak pergi karena dia tetap berdiri di belakang Dai Tianling. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Tangulin. Namun, tatapannya tidak pernah meninggalkan Tangulin. Dai Tianling berbicara sambil tersenyum, Sekte Master, kamu pasti lelah karena perjalanan yang melelahkan. Apakah Anda berhasil beristirahat? Petik 2. Dai Tianling bersikap sopan. Tangulin berbicara, kami beristirahat dengan baik. Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia. Petik 2. Saya mengerti tujuan kunjungan Tang Sekte di sini saat ini. Saya telah melewati semua syarat dan ketentuan juga. Saya menemukan mayoritas dari mereka dapat diterima. Juga, Bintang Luo berterima kasih atas dukungan Tang Sek selama ini. Karena itu, ada beberapa bidang yang perlu dibahas lebih lanjut. Petik 2. Oh, saya ingin tahu daerah mana yang perlu kita perhatikan, Yang Mulia. Tanya Tangulin dengan tenang. Dai Tianling tersenyum. Mereka sebenarnya tidak begitu penting. Aku ingin tahu apakah ada permintaan lain dari Tang Sek. Petik 2. Tangulin menjawab, Sekte Tang kami berharap untuk menghentikan perang agar tidak terjadi penderitaan dan kesengsaraan di antara penduduk. Di Dou Spirit Empire, ada orang-orang dari Holy Spirit Cult. Perang akan memberi manfaat paling besar bagi Roh Kudus Pemujaan karena mereka akan mengeksploitasi yang mati dan yang terluka. Kultus Roh Kudus telah tumbuh semakin aktif selama bertahun-tahun. Selain itu, ada di balik banyak serangan teroris yang menghancurkan di Federasi. Tidak ada keraguan mereka punya rencana lain. Karena kami telah mengkonfirmasi kolusi mereka dengan Spirit Pagoda, situasinya menjadi lebih rumit. Jadi, kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan keuntungan lebih jauh dari perang. Petik 2. Dai Tianling sedikit mengernyit. Jadi, maksudmu Roh Kudus telah menyusup ke kekaisaran kita? Tangulin mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Itu sudah pasti. Mereka bersembunyi sambil menunggu perang. Mereka akan memiliki lebih banyak keuntungan saat perang berlangsung. Kultus Roh Kudus akan menjadi lebih kuat dari yang dapat kita bayangkan. Kami pernah bertemu 2 dari 4 Raja Surgawi Agung mereka. Mereka semua peringkat 98 pembangkit tenaga listrik judul Dou Luo. Lebih jauh lagi, setidaknya ada 5 Master Jiwa Jahat yang bahkan lebih kuat dari mereka, termasuk di Menara Kegelapan yang kami lakukan dalam pertarungan jarak jauh di Kerajaan Kekaisaran Roh. Petik 2. Tatapan Tangulin berubah menjadi dingin pahit saat mengingat Darkness Blood Demon. Aura awalnya yang tenang sedikit berubah sejenak. Meskipun itu hanya perubahan sesaat, Enci yang melihat sekilas wajah Tangulin memiliki kejutan ringan. Tangulin menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sebelumnya sehingga bahkan Enci tidak dapat memastikan basis kultivasi Tangulin yang sebenarnya. Tapi sekarang, pada saat itu sebelumnya, Enci jelas bisa merasakan domain roh dalam tubuh Tangulin. Enci tidak dapat menahan perasaan tidak percaya pada penemuan ini. Hanya beberapa tahun sejak acara itu. Seberapa tinggi basis kultivasi spiritualnya terakhir kali dia berada di Star Luo Empire? Apakah itu asal roh? Hanya beberapa tahun sejak terakhir mereka bertemu. Apakah Tangulin sudah mencapai terobosan sedemikian rupa? Bahkan wajah tersenyum Dou Luo Hujie masih dalam tahap awal dari domain roh. Dia belum menyingkat wilayah rohaninya dengan sukses. Mungkinkah pria muda itu mengalami pertemuan yang kebetulan? Dia menyadari bahwa dia perlu meneliti Master Sekte Tang Sekte. Tangulin ada di sini hari ini bukan hanya karena kekayaan alamnya tetapi juga prestasinya yang luar biasa. Roh Kudus Pemujaan, itu bukan pertama kalinya Dai Tianling mendengar nama itu. Kultus Roh Kudus masih relatif tidak dikenal di Kekaisaran Luostar. Mereka belum menimbulkan masalah di Kekaisaran Luostar, jadi mereka tidak terlalu mempedulikan siapapun. Menilai dari konflik antara kekaisaran, ancaman Roh Kudus terhadap Federasi bukanlah hal yang buruk bagi Kekaisaran Bintang Luo. Itu didasarkan pada premis bahwa ancaman itu tidak akan menjadi kenyataan di Kekaisaran Luostar. Bab 1299.
Tang Wulin mengangguk dengan sungguh-sungguh. The Holy Spirit Cult mampu menghancurkan Akademi Shrek kami dan markas Tang Sek. Kemudian, mereka membawa kekacauan yang sama ke banyak tempat lain juga. Ketika dia berbicara, tatapannya menyapu dekorasi ruang sidang belakang. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menjelaskan apa yang dia pikirkan. Dai Yuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, Tang Sekte Master, apakah Anda mencoba untuk membuat kami khawatir dengan klaim fantastis Anda? Bahkan jika Roh Kudus Cult akan menyelinap ke kerajaan kita, kekuatan utama mereka masih harus di Federasi Douluo. Petik 2. Tang Wulin berbicara, kita harus tetap berhati-hati dalam segala hal yang kita lakukan. Kekacauan paling bermanfaat bagi kultus Roh Kudus. Sulit untuk mengatakan apakah mereka memperparah konflik dalam perang ini. Menurut informasi terbaru, Federasi telah menyegel seluruh garis pantai dan setiap bentuk deteksi radar. Apalagi mereka sedang melakukan pengawasan dalam skala besar. Tidak ada yang tahu kapan armada federal akan muncul di laut. Jadi, kami bergegas ke sini secepat mungkin, berharap Yang Mulia bisa membuat keputusan segera. Petik 2. Semua yang perlu dia katakan, dia sudah memberitahu Dai Yuyan kemarin. Sebenarnya lebih penting baginya untuk menunggu keputusan Kaisar saat ini atau mengajukan syarat dari kompromi Tang Sek. Sekte Tang tidak hanya berurusan dengan senjata, karena permintaannya yang paling penting adalah bahwa setiap penggunaan senjata ini harus terlebih dahulu menerima izin Tang Sekte. Senjata-senjata hanya dapat digunakan jika diperlukan dan tidak digunakan untuk memulai perang. Untuk itu, Tang Sekte akan mengenkripsi semua senjata dan peralatan yang disediakan oleh mereka sehingga senjata hanya bisa digunakan dengan kode sandi yang disediakan oleh Tang Sekte itu sendiri. Ini adalah batasan yang sangat besar. Mereka yang membeli peralatan tidak diizinkan untuk menggunakannya sesuka hati, yang sangat terbatas. Kalau tidak ada alasan bagi Kekaisaran Luostar atau Kekaisaran Semangat Do untuk menolak pembelian senjata jiwa yang kuat. Dai Tianling memandang Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Dia berkata, Tuan Sekte Tang, sungguh sulit bagi kami untuk menerima permintaan Tang Sekte tidak peduli bagaimana Anda melihat ini. Namun, kami benar-benar membutuhkan kumpulan senjata ini jika perang dapat terjadi kapan saja saat ini. Kenapa kita tidak bertaruh? Petik 2. Sepanjang waktu dia berbicara, Dai Tianling tetap tersenyum. Taruhan. Tang Wulin merasa aneh bahwa kata seperti itu keluar dari mulut penguasa kekaisaran besar. Selain itu, ini terkait dengan keselamatan kekaisaran. Taruhan, apa Yang Mulia ingin bertaruh? Tanya Tang Wulin sambil mempertahankan ketenangannya. Dai Tianling menjawab, saya percaya bahwa Guru Sekte Tang menyadari kerasnya hukuman Anda. Jadi, kami akan bertaruh untuk ini. Jika kami kalah, maka kami akan menyetujui semua persyaratan Anda, dan tidak hanya itu, kami akan menaikkan harga pembelian sebesar 10%. Jika Anda kalah, maka Anda harus menghapus pembatasan. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Yang Mulia, ini bukan waktunya untuk permainan anak-anak. Petik 2. Dai Tianling berbicara, tentu saja, ini bukan permainan. Ini adalah kata-kata saya yang berharga dan semua yang saya katakan adalah yang paling penting. Petik 2. Tang Wulin berbicara, dengan agak mengejek, Yang Mulia, bukan itu yang saya maksud. Anda harus mengerti apa yang saya katakan. Petik 2. Dai Tianling berbicara dengan tenang, maaf, Tuan Sekte Tang. Ini adalah keputusan akhir kita. Bagaimana dengan ini? Mengapa Anda tidak mendengarkan ketentuan taruhan kami? Mungkin ada metode lain yang bisa kita adopsi jika kita memilih untuk tidak melakukannya. Saya hanya memiliki satu persyaratan dan jika Anda dapat berjanji untuk mematuhinya maka kita tidak hanya akan menyetujui semua yang diminta Sekte Tang, kami akan meningkatkan total harga pembelian sebesar 20% sebagai hadiah untuk Anda, Tang Sekte Master. Petik 2. Meningkat 20%. Kedengarannya tidak banyak, tetapi nilai total dari sejumlah besar senjata jiwa tetap adalah astronomi. Jumlah senjata yang disiapkan oleh Tang Sekte untuk dikirim ke Star Luo Empire adalah 4 kali lebih banyak dari yang mereka kirim untuk Do Spirit Empire. Peningkatan yang diajukan Dai Tianling akan cukup untuk mempersenjatai pasukan Meisha dan masih ada yang tersisa. Begitu Dai Tianling mengajukan tawaran itu, bahkan wajah tersenyum Dou Luo Hujie berubah pandangan saat dia menjadi lebih fokus pada diskusi. Meskipun dia memiliki hubungan intim dengan keluarga kerajaan, sebagai mediator dari Sekte Tang di Kekaisaran Luostar, dia tidak tahu apa niat keluarga kerajaan saat ini.
Dia hanya belajar tentang rencana Kekaisaran Bintang Luo pada saat ini. Jika harganya naik 20%, uang itu dapat dikonversi menjadi sumber daya di Kekaisaran Luo Star dan Kekaisaran Dou Spirit yang akan sangat membantu untuk pengembangan Sekte Tang. Apa persyaratan dari permintaan yang mulia? Tang Wulin memandang ke arah Dai Tianling dan hatinya merasa tidak enak. Jika permintaan ini akan meningkatkan nilai total sebesar 20%, orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Dai Tianling tersenyum. Bahkan Enci, yang duduk di sisinya, tersenyum. Sebenarnya permintaan itu tidak sulit. Selain itu, tidak perlu bagi Sekte Tang untuk membayar harga berapapun. Yang paling penting, itu adalah pilihan pribadi Anda, Tang Sek Master. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menoleh ke samping dan menatap Dai Yuner, yang telah berdiri di sisinya selama ini. Dalam sepersekian detik itu, firasat buruk muncul di benak Tang Wulin. Pada saat berikutnya, Dai Tianling mengkonfirmasi dengan tepat apa yang dia takuti. Saya hanya punya satu anak perempuan yang berharga dan saya telah memanjakannya sejak dia masih muda. Meskipun dia tidak mungkin mewarisi tahta sebagai seorang wanita, hampir seluruh rumah tangga kerajaan tahu bahwa, dalam hatiku, dia lebih penting daripada anakku. Sebagai putri keluarga kerajaan, saya bersikap lunak sampai-sampai dia tidak dibatasi oleh aturan keluarga kerajaan dan tidak perlu baginya untuk dinobatkan dalam persatuan politik melalui pernikahan. Semua yang saya lakukan adalah karena dia adalah putri kesayangan saya. Saya tidak hanya seorang kaisar tetapi juga seorang ayah. Sebagai seorang ayah, saya hanya bisa berharap bahwa putri saya yang berharga dapat bahagia. Petik 2. Bertahun-tahun yang lalu, kamu berdua sudah saling kenal ketika kamu datang ke Star Luo Empire. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua, tapi ada sesuatu yang setidaknya bisa kupastikan. Itu adalah bahwa putri saya yang berharga telah menyukai Anda. Tuan Sekte Tang, jika Anda bersedia menjadi menantu saya, maka kita dianggap sebagai keluarga. Tidak ada masalah lagi. Selain itu, saya tidak ingin Anda menjadi bagian dari rumah tangga. Tidak apa-apa asalkan Anda menjadikan anak saya istri Anda yang dinikahkan secara sah. Tidak perlu bagi Anda untuk tinggal di Star Luo Empire. Seorang pria yang baik siap untuk mewujudkan aspirasinya di mana saja di dunia. Star Luo Empire akan menjadi pendukung kuat di belakang Anda. Petik 2. Tang Wulin merasa sedikit terpanas sementara Dai Yuner menoleh ke samping saat wajahnya yang memerah-memerah merah. Dia telah meminta Long Yue dan Enci untuk mengerahkan seluruh upaya mereka untuk membujuk ayahnya agar memanfaatkan kesempatan ini. Jika Gu Yuena masih di samping Tang Wulin, mungkin dia tidak akan melakukan ini. Namun, Gu Yuena tidak ada sementara rekan Tang Wulin yang lain tetap ada. Ini menandakan bahwa sesuatu mungkin telah terjadi di antara mereka. Dai Yuner sangat menyadari bahwa Tang Wulin benar-benar luar biasa, sehingga pasti akan ada lebih dari satu atau dua orang yang jatuh hati padanya. Dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain seperti ini selama sisa hidupnya. Dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dia selalu mengerti pikirannya sendiri sejak dia masih muda. Dia tahu persis apa hubungan ideal dan kekasihnya nantinya. Dia pasti akan menemukan seseorang yang dia cintai, tetapi bukan seseorang yang mencintainya. 6 monster Shrek lainnya yang duduk di samping Tang Wulin memiliki perubahan wajah sekaligus. Mereka pernah menyaksikan Dai Yuner menyatakan cinta kepada Tang Wulin di festival tanggal nasib Dewa Laut dengan mata mereka sendiri, namun mereka tidak pernah berharap bahwa ketika mereka terlibat dalam negosiasi serius yang dapat mempengaruhi masa depan Kekaisaran Bintang Luo, Kaisar benar-benar akan membuat proposal yang sulit dipercaya. Namun, orang akan menemukan bahwa tipuannya ini benar-benar cerdik dan tidak tertandingi dengan pertimbangan yang cermat. Itu tidak sesederhana membunuh dua burung dengan satu batu. Jika Tang Wulin menikahi Dai Yuner, maka itu akan menghasilkan Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek yang menikahi Putri Bintang Kekaisaran Luo. Status dan posisi Tang Wulin saat ini jelas membuatnya cocok dengan Yang Mulia. Setelah pernikahan diselesaikan, Star Luo Empire hanya perlu memberikan sedikit publikasi tentang masalah ini untuk mengikat Tang Wulin ke Star Luo Empire. Selain itu, identitasnya sebagai Master Sekte Tang Sekte secara alami akan memperkuat hubungan Kekaisaran Bintang Luo dengan Sekte Tang hingga melampaui Dou Spirit Empire. Meskipun, di permukaan, Sekte Tang telah kehilangan banyak pengaruhnya di federasi, Kekaisaran Luo Star memahami betapa dalamnya rahasia batin sekte itu.
Jika Sekte Tang bersedia untuk tidak berusaha mendukung Kekaisaran Luo Star, berbagi semua hasil penelitian mereka ke dalam teknologi jiwa, maka Kekaisaran Luo Star pasti bisa mengejar Federasi Dou Luo di masa depan. Mereka telah mempertimbangkan semua ini ketika mereka merencanakan skema ini. Pada saat yang sama, semua ini menunjukkan apa motif tersembunyi mereka yang membuat Tang Wulin menang begitu vital. Mereka dapat mengambil langkah mundur dan mengatakan bahwa bahkan jika Tang Wulin dibebaskan dari posisinya sebagai Master Sekte Tang oleh pejabat tinggi Sekte setelah menyetujui pernikahan, ia masih merupakan pembangkit tenaga listrik dengan potensi menjadi batas Dou Luo. Putri Dai Tianling menikahi limit Dou Luo, membawanya ke kekaisaran. Ini saja masih akan menjadi prestasi. Dengan demikian, Tang Wulin menikahi Dai Yuner tentu akan menjadi keuntungan besar bagi Kekaisaran Bintang Luo dari sudut manapun. Terlebih lagi, Dai Yuner sudah memiliki perasaan untuk Tang Wulin. Putri Dai Tianling akan senang jika masalah ini berhasil. Struk tunggal ini bisa mencapai begitu banyak, Dai Tianling merasa sangat puas dengan dirinya sendiri saat dia mengusulkannya. Bab 1300, wajah Dai Yuyan juga tersenyum. Tang Wulin dulunya adalah lawannya dan terkadang lawannya lebih memahami satu sama lain. Jika dia masih di bawah asumsi bahwa Tang Wulin tidak setingkat dengan saudara perempuannya selama kunjungan terakhirnya, Tang Wulin benar-benar berbeda kali ini. Tang Wulin memiliki status Master Sekte Tang dan kemampuan yang kuat yang akan membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi suami sang putri. Jelas bahwa Smiley Face Dou Luo tidak menyadari situasi ini, tetapi Tang Wulin tidak mungkin memberitahunya bahwa Dai Yuner pernah menyatakan cintanya kepadanya di festival tanggal nasib Dewa Laut. Dengan demikian, wajah tersenyum Dou Luo pada awalnya terkejut ketika mendengar kata-kata keagungannya, tetapi wajahnya segera berubah menjadi senyuman. Tentu saja, pria yang licik itu bisa mengatakan bahwa tindakan Dai Tianling akan mencapai banyak hal dalam satu pukulan, tapi itu juga bukan hal yang buruk bagi Sekte Tang. Sekte Tang disimpan di bawah jempol federasi, sehingga sekte akan membutuhkan semua dukungan yang bisa diperolehnya. Di sisi lain, Kekaisaran Luo Star selalu bekerja bersama dengan mereka dengan erat. Jika Tang Wulin mengambil sang putri sebagai istrinya, dia akan ditahan di bawah kecurigaan dalam Sekte Tang, tetapi pendapat Sekte Master tidak seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi karena masih ada 2 Master Hall lagi di Sekte Tang. Pernikahan itu akan memungkinkan Kekaisaran Luo Bintang untuk lebih mempercayai Sekte Tang, membuat operasi mereka semakin selaras dan memasok mereka dengan sumber daya yang menguntungkan. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Hu Jie merenung dan menganggapnya agak menarik. Tang Wulin baru-baru ini diberikan posisi Master Sekte Tang. Jika dia mampu mendatangkan penghasilan yang begitu menguntungkan untuk Sekte Tang, itu akan banyak membantu untuk menstabilkan posisinya. Dengan demikian, bibir Smiley Dou Luo tersenyum lebar juga. Dia berharap bahwa akan ada serangkaian debat verbal yang panas pada awalnya, namun sepertinya masalah itu akan diselesaikan dengan mudah. Hu Jie telah mengamati kelompok sahabat Tang Wulin dalam perjalanan ini. Meskipun gadis bernama Long Yuxue jelas memiliki minat pada Tang Wulin, dia bisa mengatakan bahwa cintanya tidak terbalas. Di sisi lain, sisa Shrek Seven Monsters semuanya digabungkan sementara Tang Wulin tampaknya masih lajang. Pada saat yang tepat ini, tatapan semua orang jatuh pada Tang Wulin sendirian saat mereka menunggu jawabannya. Dia hanya perlu mengangguk sekali dan situasinya akan berakhir dengan memuaskan bagi semua orang. Tatapan Dai Yuner dipenuhi dengan kegigihan dan dia tidak bisa lagi peduli dengan menjunjung tinggi sikap wanita yang pendiam. Katakan ya, tolong, katakan ya. Petik 1. Dia bahkan siap untuk terjun ke pelukannya segera tanpa mempertimbangkan pangkatnya segera setelah dia mengatakan ya. Tang Wulin mengangkat kepalanya. Dia tidak menatap Dai Tianling. Tatapannya jatuh pada Dai Yuner sebelum dia berdiri. Dia memandang Dai Yuner dengan tatapan rumit di matanya. Seluruh ruang sidang belakang menjadi tenang. Yuner, Tang Wulin memanggil namanya dengan sedikit kesulitan. Dai Yuner bertemu dengan tatapannya. Dia melihat matanya dipenuhi rasa bersalah dan bahkan ketidakberdayaan. Mereka masih menakjubkan seperti sebelumnya dan bahkan lebih cantik daripada banyak wanita. Namun, pada saat yang tepat ini, mata Dai Yuner sudah berkabut dengan air mata. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia masih bingung dan bingung. Dia menggodanya dan mengubahnya menjadi bahan tertawaan seluruh adegan. Setelah itu, mereka dengan tegas ditentang dalam pertempuran. Mereka bertarung satu sama lain di panggung kompetisi berulang-ulang.
Dari pertempuran awal hingga ketika akhirnya dia memimpin para siswa Akademi Shrek meraih kemenangan melawan tim King's Heavenly Monster Academy, yang menurut Dai Yuner tidak mungkin dikalahkan. Pada saat itu, dia telah berhasil meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Kemudian, mereka berkelana dalam ekspedisi ke Lembah Naga di mana dia melindunginya berulang kali di tempat mengerikan itu, menghalangi serangan jiwa naga untuk kali yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terus berjalan dan maju selangkah demi selangkah saat mereka menjadi semakin kuat. Bentuk alamatnya untuknya secara bertahap juga berubah. Bayangannya berubah lembut di hatinya. Dia membantunya untuk meninggalkan Lembah Naga selama masa yang berbahaya, namun dia sendiri tidak berhasil keluar dan dia hilang selama 3 tahun. Dai Yuner merasa seperti mayat yang berjalan selama 3 tahun itu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia berhasil melewati waktu itu. Tidak lama kemudian dia tahu bahwa dia masih hidup. Selain itu, dia mengetahui bahwa dia telah kembali ke Shrek Academy, jadi dia mengejarnya tanpa peduli di dunia. Ketika akhirnya dia melihatnya, dia tahu betul bahwa dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Gu Yue, tetapi dia masih menguatkan diri untuk menyatakan cintanya pada festival tanggal nasib Dewa Laut. Namun demikian, dia hanya menerima penolakan maafnya. Pada saat yang tepat ini, di adegan ini, dia melihat ekspresi yang paling tidak ingin dilihatnya di matanya. Dia tidak meminta maaf dan dia tidak membutuhkan belas kasihan. Dia hanya tidak ingin melihat tatapan itu di matanya. Air mata memenuhi matanya yang bersinar dalam hitungan detik. Secerah mereka tidak tahan lagi melihat pemandangan di depannya. Dia merasa seolah-olah hatinya diukir dalam sekejap saat rasa sakit yang hebat melayang di kedalaman jiwanya. Tidak perlu bicara lagi, saya mengerti. Dai Yuner mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya saat dia berlari keluar. Tang Wulin melangkah maju tanpa sadar dalam upaya untuk menghentikannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan kata-kata yang datang ke mulutnya. Senyum Dai Tianling membeku sementara wajahnya hampir berubah hijau dengan amarah dalam sekejap. Enci mengerutkan kening. Dai Yuyan mengepalkan tangannya dengan erat. Wajah pangeran mahkota yang mantap itu sudah berubah warna menjadi merah tua. Desmile Ves Douluo merasa terkejut. Tang Wulin hanya menyebut nama sang putri dan dia tampaknya bisa mengatakan bahwa dia sudah ditolak. Suhu ruang sidang belakang tampak menurun dengan kecepatan penuh setelah gelombang emosi kelompok. Wajah tersenyum Douluo tahu betul bahwa negosiasi akan menjadi sangat sulit sekarang. Tang Wulin memiliki kepala sekolah sendiri. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk sekte itu, tetapi dia tidak pernah bisa mengorbankan cintanya. Cinta itu egois dan selalu begitu. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menyimpan hal lain di dalam hatinya ketika sudah diisi oleh bayangannya. Cinta di antara mereka sudah sangat rapuh setelah menghadapi banyak kesulitan. Terlepas dari semua usahanya, dia masih belum berhasil bersamanya. Bagaimana dia bisa menerima cinta orang lain lagi? Jika di dunia ini, jika dia berkenalan dengan Dai Yuner sebelumnya, maka mungkin semuanya akan berbeda sekarang. Namun, tidak mungkin dia bisa mewujudkannya bahkan jika dia mampu meluncurkan time backtrack. Dia benar-benar tidak ingin menyakiti Dai Yuner karena dia adalah gadis yang baik, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Meskipun itu tidak akan menjadi masalah baginya meskipun jika dia jatuh cinta dengan beberapa gadis lagi, dia tidak akan membiarkan dirinya melakukannya karena dia tidak dapat melewati penghalang itu di dalam hatinya dan membiarkan dirinya melakukannya. Apakah itu Dai Yuner, Long Yuxue atau Wu Shiduo, dia hanya bisa meminta maaf kepada mereka semua karena sudah ada kekasih di hatinya. Itu dia yang baju perangnya mengambil namanya dan dikenal sebagai Dragon Kilin. Tang Wulin telah menamai armor perang 3 kata miliknya. Armor perang 3 kata miliknya akan dinamai Dragon Moon Song. 3 kata sederhana itu adalah perlindungan cintanya pada wanita itu. Dia hanya bisa berharap bahwa dia bisa berkomunikasi dengannya dan menenangkannya dengan kata-katanya yang manis. Selain itu, kata, lagu, bisa merujuk ke Gold Song-nya juga. Dia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti dia bisa tinggal bersamanya. Keduanya akan hidup bersama, memasak bersama, berjalan-jalan bersama, membisikkan kata-kata cinta yang manis bersama, menghabiskan setiap hari bersama dan tidak pernah berpisah. Itu adalah harapan terbesarnya. Dia telah bekerja keras, selama ini, untuk memenuhi harapannya yang mewah ini. Dia merasa sangat menyesal telah menyakiti Dai Yuner sekali lagi. Namun, benar-benar tidak banyak yang bisa dia lakukan. Mencintai seseorang itu menyakitkan,
Tetapi itu lebih menyakitkan ketika dua orang tidak bisa bersama dan harus berpisah meskipun sebenarnya saling mencintai. Sekte Master, apakah Anda menyampaikan niat yang salah di sini? Wajah tersenyum Douluo bertanya dengan lembut, mencoba meredakan situasi tegang. Tang Wulin berdiri di sana menatap Hu Jie. Dia tahu jawaban yang Douluo Smiley harapkan, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Suaranya tetap stabil dan tegas ketika dia berkata, "Maaf, Yang Mulia. Saya sudah mengecewakan Anda dan Putri Yuner. Tidak ada yang bisa saya lakukan karena saya sudah punya kekasih. Saya tidak berhak menikahi sang putri lagi." Petik 2.